Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari Taxi Driver Season 2. Perjalanan Kim Do-gi and partner membalas dendam pada para penjahat yang tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Di awal episode pertama, narasinya menceritakan tentang kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang pegawai. Namun perusahaan tetap beroperasi hingga memicu kemarahan publik. Lalu, kasus penyerangan seorang perempuan yang dilakukan seorang pria dalam kondisi mabuk, yang hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Dan yang terakhir, berita buruk dari kasus penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh Jo Jo Hyuk, ternyata hanya dituntut 3 tahun penjara. Bahkan para pelaku saat ini sedang menunggu hasil banding. Kasus ini bahkan menyebabkan salah seorang korbannya mengakhiri hidup. Berawal dari penjara Guchon, Kim Do-gi melatih tubuhnya di sebuah ruangan tahanan hingga seorang sipir memintanya untuk keluar. Kim Do-gi meninggalkan rumah tahanan bersama ketiga tersangka kasus penyebaran konten pornografi. Kim Do-gi melihat Jo Jo Hyuk menerima selembar kertas dari tahanan lainnya. Mereka lantas menaiki sebuah bus tahanan. Kim Do-gi mendengar percakapan ketiga pria jahat itu. Di selembar kertas itu tertulis nama-nama para pelanggan yang akan membeli konten mereka. Kim Do-gi memperingatkan ketiganya untuk mengencangkan sabuk pengaman dan mereka menurutinya. Tidak berapa lama kemudian bus itu tergelincir hingga akhirnya terbalik. Kim Do-gi yang masih sadar melepas sabuk pengaman mereka satu persatu dan memberikan kunci borgol pada tahanan itu. Lalu Kim Do-gi memintanya untuk bergegas keluar. Kim Do-gi menghampiri mereka dengan sebuah taksi. Tak ada rasa curiga para tahanan itu kepada Kim Do-gi. Kim Do-gi lantas memberikan minuman untuk merayakan pelarian mereka. Jo Jo Hyuk juga sempat menanyakan siapa sebenarnya Kim Do-gi sebelum akhirnya mereka tertidur. Jo Jo Hyuk dengan temannya terbangun di sebuah ruangan yang teramat gelap. Mereka menonton berita mengenai tahanan yang melarikan diri. Awalnya mereka mengira berita itu bukan tentang mereka, karena narasi berita mengatakan jika tahanan ini mencuri senjata, sementara mereka tidak melakukannya. Kemudian muncul foto ketiganya di berita itu. Mereka dituduh mencuri senjata petugas dan bisa dikenai hukuman penjara seumur hidup. Choi Jin-woo juga mengeluarkan sebuah pistol yang entah dari mana asalnya. Pemandu berita juga mengatakan jika polisi telah menemukan keberadaan ketiga tahanan yang kabur ini, dan para polisi ini sedang bergegas menuju lokasi untuk menangkap para tahanan yang kabur. Kim Do-gi dan yang lainnya menonton penangkapan itu dari atap gedung. Sementara Pak Jang mengambil data pelanggan yang disimpan di loker kereta bawah tanah. Dua tahun lalu di malam saat Pak Jang dan timnya akan berpisah untuk memulai lembaran baru setelah mengakhiri misi mereka dengan layanan taksi ini. Choi Gyung dan Park Jin memutuskan kembali ke pekerjaan lamanya. Go Eun akan mengikuti ujian PNS dan Kim Do-gi akan berlibur dan mengikuti kemana langkah kakinya berjalan. Tapi belum sempat mengucapkan salam perpisahan, polisi menyergap markas mereka. Pak Jang ditahan atas tuduhan kejahatan terorganisir dan ia mengaku melakukan semuanya sendirian. 1 tahun berlalu, Pak Jang dibebaskan dari semua tuduhan kejahatan itu. Ia melanjutkan hidupnya dengan perusahaan taksi yang ia kelola. Siang itu, Kim Do-gi mengunjunginya. Kim Do-gi mengobati jarinya yang terluka saat memperbaiki mobil. Pak Jang bergumam mengenai kabar Choi Gyung dan Park Jin. Kim Do-gi melihat Pak Jang merindukan keduanya, tapi Pak Jang membantah. Pak Jang tidak ingin melibatkan orang lain lagi dalam hidupnya. Ia tidak ingin ada orang lain yang menderita, dan itulah sebabnya Pak Jang selalu mengusir Choi Gyung dan Pak Jin jika keduanya berkunjung. Pak Jang meminta Kim Do-gi mengambil lentera di basement. Kim Do-gi melihat semuanya masih tersimpan dengan sangat rapi. Di sela-sela kesibukannya,
Park Jin yang saat ini bekerja di sebuah laboratorium pengembang teknologi mobil masih menyempatkan diri menemui Choi Gyung yang bekerja sebagai mekanik di sebuah perusahaan mobil. Keduanya menyempatkan makan bersama. Park Jin mengatakan jika ia akan dipromosikan ke Rusia. Ia berniat berpamitan pada Pak Jang, tapi Choi Gyung melarang. Sebab Choi Gyung pernah mengunjungi Pak Jang tapi ia justru dimarahi habis-habisan. Sama halnya dengan Park Jin yang bahkan dilarang menghadiri upacara pemakamannya. 다시는 오지 말라고 몇 번을 말해? 장 얘기는 안 했나 보네. 장례식장에도 오지 마. 알았어? Sementara Go-eun kini bekerja sebagai seorang PNS di kepolisian. Sore itu ia memungut lembaran yang dijatuhkan oleh seorang pria tua. Pria itu telah mencari putranya beberapa tahun yang lalu karena menghilang. Atasannya meminta Go-eun agar tidak mencampuri urusan departemen lain, karena tugas manajemen informasi hanya mencari informasi yang diminta. Atasannya mengingatkan Go-eun agar tidak lupa menghadiri makan malam bersama timnya. Namun, ia merasa jika pekerjaannya sangat bertentangan dengan nuraninya. Go-eun ditempatkan di divisi manajemen informasi yang sepertinya divisi ini tidak sejalan dengan hatinya. Ia berharap manajemen informasi bisa membantu pria tua tadi menemukan putranya. Namun, atasannya menolak karena kemungkinan pria itu juga melakukan KDRT pada putranya, hingga putranya memilih kabur dari rumah. Go-eun menjadi ragu apa sebenarnya tujuan keberadaan mereka. Kepala kepolisian menyela dan mengatakan jika petugas kepolisian dilarang melewati protokol. Petugas kepolisian harus mengikuti semua aturan, menghindari pemecatan, pemotongan gaji, dan evaluasi kinerja SDM. Go-eun kembali dari makan malam itu, ia melihat taksi yang biasa digunakan Kim Do-gi. Tapi ternyata pengemudinya adalah orang yang berbeda. Sementara Pak Jang masih menjalankan misinya membantu orang-orang yang putus asa untuk membalas dendam. Ia menempelkan stiker di tempat-tempat yang mungkin dikunjungi orang untuk meratapi nasib. Sementara pria tua yang tidak lain adalah ayah Lee Dong-jae yang menghilang, mencoba untuk melompat dari jembatan. Ia putus asa karena tidak mampu menemukan putranya. Belum sempat melompat, ia melihat stiker layanan taksi mewah dan segera menghubungi nomor yang tertera di sana. Kim Do-gi dan taksi mewahnya lantas segera menghampiri ayah Lee Dong-jae untuk menceritakan kronologi menghilangnya Lee Dong-jae. 말씀해 주시겠습니까? Lee Dong-jae kehilangan ibunya saat ia masih kecil. Namun ayahnya berhasil membesarkannya sambil menjalankan bisnis kecil. Meski keadaan ini sulit bagi Lee Dong-jae, tapi ia berhasil tumbuh menjadi anak yang baik. Beranjak dewasa, Lee Dong-jae kerap membantu ayahnya menjalankan bisnis ayam goreng mereka. Suatu hari, Lee Dong-jae mendengar jika ayahnya tengah kesulitan uang. Saat itu, ia mengatakan jika ia mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun untuk program pertukaran mahasiswa. 가게 됐어. 2년 동안. 뭐야 이건? 매일 하루에 한 번씩 꼭 전화할게요. Lee Dong-jae akhirnya meninggalkan Korea. Tapi ayahnya merasa janggal. Setelah 15 hari putranya itu tidak kunjung mengabarinya. Ayah Lee Dong-jae juga mendapat berita jika putranya telah melunasi hutang sewa ruko itu. Ia sempat menggali informasi dari rekan kuliahnya. Menurut keterangan mereka, Lee Dong-jae akan menghabiskan waktu 2 tahun untuk menghasilkan banyak uang. Ayahnya bahkan menyusul hingga ke Vietnam untuk mencari perusahaan tempat Lee Dong-jae bekerja. Tapi, ia tidak menemukan apapun kecuali peternakan sapi. Ayah Lee Dong-jae juga membuat laporan ke kantor polisi, tapi mereka selalu memintanya bersabar dan memintanya untuk pulang. Hingga ayah Lee Dong-jae merasa muak dan akhirnya mencetak selebaran untuk mencari di mana keberadaan putranya. 돌아다녔던 거야? 초반 수집 실종이 아니라 가출로 신고하거든. Suatu hari ia menerima surat dari Lee Dong-jae. Lee Dong-jae meminta maaf pada ayahnya karena tidak bisa membantu ayahnya. Ia membawa surat itu ke kantor polisi dan menemukan fakta jika Lee Dong-jae hidup di tempat ilegal, di mana orang asing sering berjudi. Dari surat itu, banyak yang menduga jika Lee Dong-jae memilih mengakhiri hidupnya. Pak Jang pesimis meski Lee Dong-jae memang telah mengakhiri hidup, tapi Kim Do-gi berpendapat sebaliknya. Meski surat itu memang ditulis oleh Lee Dong-jae, tapi di bawah surat itu terdapat sebuah kode Morse yang berarti selamatkan aku. Lee Dong-jae dulunya bertugas di operasi militer saat menjalani wajib militer. 군대 시절 이동재 씨가 맡았던 보직이 있을 겁니다. Menyimpulkan jika Lee Dong-jae dipaksa oleh beberapa orang untuk menulis surat itu. Mereka akhirnya sepakat untuk membalas dendam.
Begitu juga dengan ayah Lee Dong-jae yang melakukan registrasi untuk menggunakan layanan taksi mewah. Kim Do-gi dan Pak Jang akan menuju kantor perusahaan yang menerima resume Lee Dong-jae. Tapi mereka justru menemukan bangunan terbengkalai yang telah lama ditinggalkan. Perusahaan itu rupanya menggunakan alamat palsu untuk mengelabuhi petugas yang berwajib. Go-eun tampak mengunjungi kedai ayam milik ayah Lee Dong-jae, tapi kedai itu tutup. Kim Do-gi dan Pak Jang menemukan perusahaan yang merekrut tenaga kerja secara ilegal. Mereka menemukan postingan di internet tentang rekrutmen tenaga kerja baru. Setelahnya Kim Do-gi mengirimkan resume sama persis yang dikirimkan oleh Lee Dong-jae. Dan kurang dari 24 jam, perusahaan itu menerima lamaran Kim Do-gi. Kim Do-gi memutuskan untuk terbang ke Vietnam untuk menjalankan misi mereka dan menemukan Lee Dong-jae. 구체적으로 어떤 방법이 좋을지 Di hari yang sama, Choi Gyung dan Park Jin mengunjungi Pak Jang. Mereka menemukan selebaran orang hilang di sana. 이런 거 서랍에 잘 안 두지 않아? Pak Jang mengusir keduanya karena memang kedatangan keduanya tidak diharapkan oleh Pak Jang. 보이세요? 보여. Choi Gyung dan Park Jin lantas menemui Go-eun dan membawa selebaran itu. Mereka menduga jika Pak Jang merencanakan sesuatu di balik selebaran orang hilang itu. 맛있게 먹어요. Go-eun menghubungi Pak Jang. Ia merasa ada yang janggal. Ia meminta Pak Jang menekan tombol putih yang ada di dekat monitornya. Pak Jang mengikuti apa yang disarankan oleh Go-eun. Namun Pak Jang bersikap seolah-olah tidak ingin Go-eun menghubunginya. Meski demikian, Pak Jang tetap menekan tombol putih itu karena Kim Do-gi tidak bisa dihubungi. Pak Jang sedang menggunakan komputer yang biasa ia gunakan di sana. Sementara Choi Gyung dan Park Jin mengunjungi kantor polisi. Mereka berniat mendapatkan informasi mengenai kasus Lee Dong-jae yang ditangani kepolisian setempat. Choi Gyung berbuat keributan hingga terpaksa dipenjara. 누구냐고? Sementara Park Jin akhirnya sempat memotret kasus itu di ponselnya. Kembali ke Kim Do-gi setelah dimasukkan ke dalam kamarnya yang berbentuk sel penjara, ia harus segera membuat program judi tersebut. Di samping-sampingnya juga ada sel tempat orang-orang yang senasib sama dengannya. Kim Do-gi kemudian melihat seseorang yang mencoba kabur dari tempat itu. Anehnya, orang tersebut tidak dikejar balik, menandakan tempat itu bisa saja begitu luas. Benar saja, keluar dari tempat itu memang tidak mudah. Orang yang kabur tadi malah datang lagi dengan keadaan yang sudah babak belur, dan rencananya kakinya akan dipatahkan sesuai kumannya. Kim Do-gi pun berhasil keluar dari selnya dengan mudah. Ia sempat mendengar percakapan Sangman, salah satu orang yang berkuasa di tempat ini. Dari percakapan mereka tidak bisa melakukan ini di Korea. Makanya mereka menarik warga Korea untuk melakukannya di luar negeri. Ternyata geng-geng seperti ini tidak hanya mereka. Ada geng lain di luar sana yang juga melakukan hal yang sama. Saat Kim Do-gi sudah berhasil mengambil kacamatanya, ia akhirnya bisa terhubung lagi dengan Pak Jang. 대표님, 들리세요? Tapi kali ini bukan Pak Jang lagi yang berbicara, melainkan Go-eun. Akhirnya Go-eun kembali karena curiga Pak Jang dan Kim Do-gi melakukan sesuatu. 괜찮아. 적은 처음부터 불법 도박 프로그램에만 나한테 전송해 줄 수 있어요? Dan tanpa kru tersebut ketahui, Choi Gyung dan Park Jin juga berniat menolong Kim Do-gi yang mereka curigai berangkat sendiri ke Vietnam. Mereka pun pergi ke sana karena khawatir dengan Kim Do-gi. Lucunya, duo ini malah nyasar ke tempatnya Madam Lim, wanita di season 1 yang sangat terobsesi dengan Kim Do-gi, atau yang Madam Lim panggil Wang Taozi. Untungnya sebelum ketahuan mereka berhasil kabur. Sementara itu berkat bantuan Go-eun, Kim Do-gi dengan mudah menipu Sangman jika ia berhasil membuat satu buah program judi yang sangat bagus. Sangman yang terkecoh kemudian merasa bangga. Akhirnya ia bisa menemukan orang yang tepat untuk membuat permainan judi semacam ini.
Ia pun langsung memberitahu kepada bos besarnya yaitu Dusik. Dengan aktingnya sebagai pecinta program, Kim Do-gi pun berhasil mengelabui Sangman dan bos mereka, Dusik, jika ia bisa membuat satu program. Tapi tiba-tiba program itu tidak bisa diakses dan error. Kim Do-gi pun kemudian menuduh Sangman telah salah pencet dan menghapus sebagian kode-kode miliknya. Sehingga yang tadinya programnya bisa digunakan, sekarang ia malah harus mengulangnya lagi. Anak buah Sangman yang lainnya pun berpendapat sama dengan Kim Do-gi jika program ini tadinya berhasil. Namun karena mungkin diotak-atik sama Sangman, akhirnya programnya menjadi gagal. Dusik pun langsung tidak terima. Menurutnya sudah berapa kali Sangman menggagalkan dan menghancurkan rencananya. 완성하려면 한참 걸린단 말이에요. Ia lalu berniat untuk menghajar Sangman hari itu juga. Sementara itu Kim Do-gi pun kembali ke selnya. Ia kembali bersama dengan 2 orang programmer yang gagal dan hampir saja disiksa. Mereka bertemu 2 orang programmer lainnya yang akhirnya bisa kembali pulang ke Korea. Jadi kali ini giliran mereka yang harus membuat program. Kim Do-gi pun berjanji akan mengeluarkan mereka semua asal mereka mau membantunya. Mereka pun kemudian melancarkan aksinya, di mana mereka harus berpura-pura mengerjakan program tersebut, dan Kim Do-gi diam-diam pergi keluar untuk melihat-lihat daerah ini. Di lain tempat, Sangman yang harus memperbaiki program yang baru saja dirusaknya, kemudian terkecoh karena ini adalah jebakan yang dibuat oleh Go-eun. Dari sana mereka bisa mengetahui letak dan juga pemilik tempat tersebut. Dari info yang Go-eun dapat, Dusik ternyata adalah buronan polisi yang sudah banyak membunuh orang-orang. Dan juga ternyata bukan Dusiklah bos besar mereka. Ada bos lain yang harus segera mereka cari. I think the tax man is. Sementara itu di luar, Kim Do-gi mencari keberadaan pemandu yang ternyata tugasnya selain mengajak para kandidat pergi ke tempat kerja mereka, pemandu itu juga bertugas untuk menelpon kedutaan dan kepolisian Korea. Dan ia berpura-pura menjadi orang yang hilang. Kemudian ia berkata jika ia tidak ingin dihubungi lagi oleh keluarganya. 아니 집에서 하도 때리. 그쵸, 가정폭력. 난 놀래 꽁빠이 흥달러. Kim Do-gi kemudian menculik pemandu tersebut untuk mendapatkan informasi lebih tentang Dong-jae. Ia mengancam pemandu itu. Dan setelah mendapatkan info tentang banyak tim yang telah membuat program, dan bisa saja Dong-jae berada di salah satu tim tersebut, Kim Do-gi kemudian meninggalkan pemandu itu di tempat yang sangat jauh. Sementara itu, hidup Choi Gyong dan Park Jin lontang-lantung di negeri orang tanpa bekal apapun setelah kabur dari Madam Lim. Mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Kim Do-gi di tengah jalan. Kim Do-gi lalu mengajak mereka untuk makan malam. Dan di sana, Kim Do-gi tahu jika Madam Lim ada di Vietnam. Dan dari sana, akhirnya Kim Do-gi mempunyai satu ide untuk bisa mengumpulkan semua tim programmer berada di satu tempat. Kim Do-gi pun berdandan ala-ala pria Vietnam untuk memancing Madam Lim terpikat kembali kepadanya. Dari kejauhan, Madam Lim melihat ketampanan Kim Do-gi yang langsung membuat Madam Lim tambah jatuh cinta. Namun setelah Kim Do-gi pergi, barulah Madam Lim sadar ada yang harus ia selesaikan dengan pria tampan perebut hatinya itu. Ia kemudian mencari tahu apa yang dilakukan Kim Do-gi di sini. Anak buahnya kemudian berkata jika Kim Do-gi barusan memesan miras dan minta dikirimkan ke alamat yang tertulis, di mana alamat itu adalah alamat tempat ia membuat program judi. Keesokan harinya Madam Lim membawa pasukannya untuk menyerang tempat tersebut. Tujuannya hanya satu, untuk mencari pria berandal yang paling tampan yang tak lain adalah Kim Do-gi, atau yang dikenal Madam Lim adalah Wang Taozi. Sangman dan anak buahnya harus kabur karena jumlah orang yang dibawa Madam Lim tidak sedikit. Sangman lalu memutuskan untuk membawa semua orang ke markas utama
markas yang sebenarnya tidak boleh didatangi oleh anggota tim jika tidak ada kepentingan khusus. Namun, harus bagaimana lagi saat ini, kasusnya sedang mendesak. Meski sebenarnya Sangman bingung mengapa Madam Lim dan orang-orang itu menyerang mereka. Setelah sampai di markas utama, mereka semua bertemu dengan bos atasan Dusik. Ternyata bos itu tak lain dan tak bukan adalah kapten di kepolisian Korea, alias kapten yang mengurus kasus hilangnya Dong Jae. Go-eun pun terkejut melihat kapten itu. Ia lalu bingung harus bagaimana. 경찰이에요. Kapten itu kemudian memerintahkan Dusik untuk membuat surat bunuh diri bagi mereka yang belum pernah membuatnya. Dan akhirnya di sana Kim Do-gi bisa melihat keberadaan Dong Jae yang meskipun sekarat dia masih hidup. 1차로 7개만 작업했어. 내가 아까? Melihat hal tersebut, Kim Do-gi kemudian menjalankan aksinya. Menurutnya, mereka yang ada di sana tidak mengerti perasaan mereka yang harus berusaha datang ke sini untuk benar-benar bekerja dan menggunakan gajinya untuk keluarga yang mereka cintai. Kim Do-gi lalu menyerang semua orang di sana, termasuk Sangman dan juga Dusik. Dengan mudah, Kim Do-gi meluluhlantahkan mereka semua hanya dalam waktu sekejap saja. Sementara itu, sang kapten terlihat mau kabur dan sedang menelpon seseorang. Sepertinya orang itu adalah bos besar mereka. Selagi Kim Do-gi mengejar kapten yang kabur sendirian, Choi Gyung dan Park Jin mengurus sisanya. Mereka menghalau anak buah Sangman dan Dusik yang masih bernafas agar tidak melarikan diri selagi menunggu kepolisian datang. 회장이 어디로 갔는지 알아내야 돼요. Sementara Kim Do-gi mengejar sang kapten dan dibantu oleh Go-eun. Hebatnya Go-eun tahu titik lokasi pengejaran tersebut dan dengan mudah mengontrol apapun yang ada di sana. Sehingga Kim Do-gi bisa lebih mudah menyergap kapten itu. Setelah berhasil membuat kapten itu tidak bisa kabur dengan mobilnya, Kim Do-gi kemudian menyergapnya di atas atap gedung, di mana kapten tidak bisa melarikan diri. Kim Do-gi kemudian menyebut kapten itu tidak tahu malu karena ia bekerja sebagai polisi di Korea. Sambil menodongkan pistolnya, kapten itu berkata jika ia menjadi penjahat lebih enak ketimbang menjadi orang baik. Menurutnya menjadi penjahat hidupnya lebih baik. Tapi Kim Do-gi melihat kapten itu bukan sebagai penjahat yang hidupnya lebih baik, melainkan penjahat kotor, tua dan tidak tahu malu. Sang kapten pun tertawa karena menurutnya, meskipun ia tua, umurnya lebih panjang ketimbang Kim Do-gi yang sebentar lagi akan ia tembak. Kemudian tiba-tiba dari arah lain, sebuah tembakan mengenai sang kapten. Awal kita semua mengira yang menembak itu adalah polisi, tapi ternyata ada orang lain di balik ini semua, dan ia penasaran siapa Kim Do-gi. Sementara itu kasus Dong Jae pun akhirnya selesai. Semua yang berkaitan dengan judi ilegal ini akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. 생활을 이어오다 인터폴 적색 수배를 받던 Dong Jae akhirnya bisa kembali ke Korea dan bertemu lagi dengan ayahnya yang sudah lama merindukannya. 쌈문엔 종료합니다. Lalu, Go-eun, Choi Gyung, dan Park Jin resign dari pekerjaan mereka dan memilih kembali menjadi kru penyelamat yang disebut dengan Rainbow Taxi untuk menolong orang-orang. Setelah mereka semua berkumpul kembali, tiba-tiba hari itu mereka kedatangan seorang pekerja baru di Rainbow Taxi. Pria itu bernama Ha-jun. 그럼 다시 시작해볼까요? Di episode yang ketiga ini, tim Rainbow Taxi kembali berkumpul. Akhirnya setelah terpisah mereka kembali bersama dan siap melakukan aksi balas dendam kepada korban-korban yang tidak mendapatkan keadilan. Sementara itu, mereka juga kedatangan karyawan baru. Pria itu bernama Ha-jun. 대 파견 복귀하는 거면 이쪽 아닌가? 대리님 Scene kemudian berubah saat Kim Do-gi mengantarkan rekannya saat dulu ia masih menjadi anggota pasukan khusus. Rekannya ini sangat merindukan sosok Kim Do-gi yang sangat terkenal di kalangan para marinir. Bahkan, ia berharap Kim Do-gi mau kembali menjadi tentara pasukan khusus lagi. Namun Kim Do-gi menolak karena ia lebih bahagia mengendarai taksinya. Padahal, mungkin saja di dalam hati kecil Kim Do-gi, ia ingin kembali ke pekerjaannya yang dulu. Tapi ada trauma yang cukup mendalam yang membuatnya enggan kembali ke sana.
단결. Saat itu tiba-tiba sebuah peluit berbunyi. Peluit yang mirip banget dengan bunyi teko air masak di saat ia pulang dari tugasnya dan mendapatkan ibunya telah dibunuh oleh seseorang. Saat itu juga, trauma Kim Do-gi kembali muncul. Kakinya seolah tidak bisa menopang berat tubuhnya dan ia pun terjatuh. Hari itu Kim Do-gi mendapatkan kabar jika peluru yang bersarang di dada kapten polisi kemarin adalah peluru yang berasal dari Korea. Pak Jang kemudian bergegas kembali ke Vietnam untuk mengetahuinya lebih lanjut. Dan pada hari itu juga, Choi Gyung telah memperbaiki taksi mewah yang akan digunakan oleh Kim Do-gi. Dan tidak lupa, Pak Jin juga menambahkan temuan barunya untuk ditambahkan di taksi tersebut, yaitu mikrofon yang bisa mendengar apapun dari jarak yang cukup jauh. Mungkin penemuannya ini masih belum sempurna, tapi Kim Do-gi sangat menyukainya, yang mana akan mempermudah kinerja mereka. 너무 좋을 것 같은데요? Sementara itu Pak Jang akhirnya sampai di Vietnam dan langsung menuju lokasi tempat kapten dibunuh. Pak Jang dan polisi di sana yakin si kapten memang sudah diincar dari awal. Terlihat jelas dari bidikan yang tepat menembus jantungnya. Jika demikian, Pak Jang mengkhawatirkan Kim Do-gi. Penembak tersebut pasti sudah melihat wajah Kim Do-gi dan Kim Do-gi akan menjadi incaran selanjutnya. 막기 위해서 저격수까지 동원할 자네가 노출됐다는 거죠. Sementara itu karyawan baru yang bernama Ha-jun sedang ditegur oleh Go-eun karena terlambat menyetorkan catatan perjalanan taksinya. Ternyata Ha-jun melakukan ini karena ia takut ketahuan karena baru saja menggores mobil taksinya. Untung saja ada Kim Do-gi yang mau membantu Ha-jun karena goresan tersebut bisa ditutupi dengan spidol saja. 2만 원짜리 커버펜 팔 거예요. 감사합니다, 형님. Singkat cerita, di sebuah stasiun, ada seorang nenek tua yang mau bunuh diri dengan loncat ke atas rel kereta api. Namun sebelum loncat, untungnya ia sempat melihat layanan taksi mewah yang ditempelkan di sana. Alhasil, tim Rainbow Taxi kemudian mendapatkan telepon dari nenek tersebut yang membutuhkan bantuan mereka. Pak Jang kemudian menceritakan jika nenek ini bernama Nenek Lee. Nenek Lee berkata jika ia takut akan ada hal buruk yang akan menimpa anak-anaknya ketika ia mati. Masalah ini dimulai ketika Nenek Lee bekerja di pinggiran kota di sebuah pelabuhan. 재미도 있고 하루하루 Banyak orang yang kasihan dengan Nenek Lee, termasuk seorang pemandu acara bernama Sanggi yang sering datang ke sana dan menjual-jual barang. Nenek ini dikasihani karena anaknya tidak datang berkunjung. Sanggi yang mendengar kisah Nenek Lee akhirnya sering datang berkunjung ke rumah Nenek Lee untuk sekedar memberikan motivasi dan juga menghiburnya. 셀카 찍을까? 아이고 무슨 셀? 자, 출발! 이세요. 아이고 왜? Nenek Lee senang melihat kebaikan dari Sanggi. Namun ternyata di balik senyumnya, Sanggi itu menyimpan kesedihan, di mana anak Sanggi ternyata dirawat di rumah sakit karena sedang sakit parah. Hal ini langsung mengingatkan Nenek Lee kepada cucunya. Sebenarnya Nenek Lee tidak terlalu mempunyai uang, tapi karena kasihan dengan Sanggi, ia kemudian memutuskan untuk membeli apa yang dijual oleh Sanggi. Sanggi berkata jika ia tidak membutuhkan uang Nenek Lee, tapi jika Nenek Lee mau menolongnya, maka sebaiknya Nenek Lee membuat sebuah kartu kredit. 갖고 있으셔. 돈도 그럼 돈 쓰는 거 말고. Di mana jika Nenek Lee setuju, Sanggi akan mendapatkan komisi yang sangat lumayan. Akhirnya Nenek Lee yang tidak mengerti apa-apa itu, kemudian menandatangani sebuah dokumen pembuatan kartu kredit. 거짓말이에요. 있지도 않은 Hari itu Sanggi meminta tolong kepada Nenek Lee untuk menjaga barang-barang yang ia jual, sementara ia pergi ke suatu tempat. Nenek Lee kemudian membantu Sanggi. 하나씩 엄마 사가 보세요. 물건. 아유 너무만 집에 보관해도 돼. 아유 꼭 필요한 거 새 걸로 바꿔주던가 환불해줘요. Tapi tidak lama kemudian orang-orang pada protes kepada Nenek Lee karena barang yang dijual ternyata palsu dan juga rusak. Mereka kemudian melaporkan Nenek Lee kepada polisi, padahal Nenek Lee tidak tahu apa-apa. Di kantor polisi, ternyata barang-barang itu dibeli memakaikan kartu kredit yang dibuat oleh Nenek Lee. Sehingga Nenek Lee selain harus membayar ganti rugi, ia juga harus membayar tagihan kartu kredit yang tidak pernah ia pakai sama sekali.
Polisi kemudian meminta Nenek Li untuk segera menelpon putranya agar putranya mau membantu Nenek Li. Namun Nenek Li tidak mau sama sekali membebani putranya. Ia malah memilih untuk dihukum saja. Saat Nenek Li pulang ke rumah, Sanggi akhirnya menelpon Nenek Li. Nenek Li bingung mengapa Sanggi melakukan hal ini kepadanya. 엄마, 나야. 뭐라고 하지 마. 사람들이 다 나한테 몰려왔었어. Sanggi hanya tertawa dan menyuruh nenek itu untuk meminta pertanggungjawaban putranya saja, atau jika tidak lebih baik Nenek Li mati saja dengan membawa hutang. Intinya, Sanggi ini mencari korbannya yang sulit bertemu dengan keluarga, alias hidup sebatang kara. Ia menjerat korbannya untuk membuat kartu kredit, agar kartunya bisa ia pakai dan orang tersebutlah yang menanggungnya. 엄마가 다 떠안고 오히려 성공 가능성이 Bagi Sanggi, korbannya alias para orang tua lansia seperti itu sangat mudah untuk ditipu. Untuk itu, tim Rainbow Taxi pun setuju jika Sanggi dan kawan-kawan akan mereka hukum dan kemudian menolong Nenek Li. 줘야죠. 저놈들한테. 그치? Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari tahu info tentang Sanggi dan komplotannya. Ternyata Sanggi dan kawan-kawannya sering membeli barang-barang yang rusak di toko elektronik di saat toko tersebut telah tutup. Otomatis mereka membelinya dengan harga yang cukup murah. Lalu mereka menjualnya atau membaginya ke desa-desa, dan targetnya adalah para lansia yang kurang mengerti. Selagi berjualan, mereka juga sering membuat acara yang disukai oleh para orang tua dan berpura-pura akrab dengan mereka semua. Lalu aksi mereka dilanjutkan dengan berpura-pura agar para lansia tersebut mau menandatangani dokumen pembuatan kartu kredit. 어떤 메시지 받았는지 볼 수 있어요? 할아버지랑 사진 찍자마자 바로 Nah, untuk melancarkan aksinya, Sanggi bekerja sama dengan pihak pembuatan ponsel baru. Tentu saja hal ini untuk mempermudah aksi mereka. Dan setiap ponsel didaftarkan memakai nama korban-korbannya. Nenek Li saja punya 6 ponsel atas namanya. Ponsel itu digunakan para penipu untuk bertransaksi membeli barang dengan kartu kredit para korban. Sehingga Kim Do-gi memutuskan untuk datang ke tempat pembuatan ponsel tersebut. Memang tempat ponsel itu terlihat seperti tempat ponsel pada umumnya. Mereka menjual ponsel bekas, namun kadang mereka juga menawarkan pembuatan kartu kredit. Banyak orang yang tidak berkenan karena pada dasarnya yang mereka tawarkan adalah orang-orang yang sudah paham. Sehingga menurut mereka, Sanggi menawarkan kepada orang tua yang sudah lansia terbilang sangat manjur. Tiba-tiba saat memproses dokumen yang dikirimkan oleh Sanggi, Kim Do-gi masuk lewat pintu belakang. Mereka kira Kim Do-gi adalah pelanggan. Namun kenapa Kim Do-gi lewat pintu belakang? 여기 손님 왔는데 얘기도 안 하나? Ternyata mereka salah. Kim Do-gi datang ke sana untuk meminta mereka semua membatalkan nama-nama orang tua yang baru saja didaftarkan. Tentu mereka menolak dan akan segera menghajar Kim Do-gi jika ia tidak segera pergi dari sana. Kim Do-gi kemudian langsung membabat habis mereka semua. 몸 상할 때 Dan setelah membereskan para penipu tersebut dengan bantuan Go-eun, Go-eun langsung berhasil membatalkan semua pendaftaran di sana. 해지 완료. Sanggi bingung kenapa sampai sekarang pendaftaran dokumen yang masuk masih belum selesai juga. Ia mencoba menelpon teman-temannya tapi tidak ada satupun yang mengangkatnya. Padahal Sanggi harus segera pergi dari tempat itu menuju tempat selanjutnya. 사장님, 이번 설계 어떻게 해요? Sementara itu Pak Jang sedang menyampaikan proposal untuk meningkatkan usaha taksinya kepada orang-orang. Di saat itu tiba-tiba ada mobil derek yang masuk karena ternyata Ha-jun terlibat kecelakaan dan membuat taksi Pak Jang rusak berat. Untungnya Pak Jang tidak mempermasalahkannya, yang penting Ha-jun tidak kenapa-napa. Kemudian adegan beralih saat Sanggi dan kawan-kawannya menuju lokasi lain untuk menipu calon korbannya. Tapi bukannya melihat pemukiman sepanjang perjalanan, yang mereka lihat hanyalah sawah, di mana tiba-tiba mobil yang mereka gunakan mogok dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena di sana tidak ada satupun terlihat ada warga. Namun tiba-tiba Kim Do-gi yang sudah berpakaian layaknya petani datang untuk memberikan bantuan. 무슨 일 있어요?
Diawali saat mobil Sanggi mogok di tengah-tengah perjalanan menuju desa selanjutnya. Untungnya Kim Dogi yang saat itu berpura-pura menjadi seorang pemuda desa mau menunjukkan bengkel mobil di ujung jalan. Mau tidak mau, Sanggi dan rekannya pun mendorong mobil tersebut menuju jalan yang ditunjuk oleh Kim Dogi. 이리 쭉 가서 옆기고 왼쪽으로 20m, 오른쪽으로 3m. Namun setelah sampai di bengkel tersebut, mereka malah bertemu dengan Kim Dogi lagi sebagai pemilik bengkel itu. Tapi Kim Dogi tidak mau memperbaiki mobil miliknya Sanggi karena antriannya masih cukup panjang. Sehingga kemudian Sanggi mengeluarkan uang yang cukup banyak agar mobil mereka cepat diperbaiki. Tapi tetap saja Kim Dogi menolak karena ini bukan tentang uang. Dan akhirnya salah satu rekan Sanggi memohon kepada Kim Dogi. Mereka harus segera pergi karena sedang terburu-buru menyiapkan pertunjukan untuk para orang tua di sana. Mendengar hal tersebut, Kim Dogi dengan bahasanya yang lucu kemudian berucap, jika ini semua demi orang-orang, ia akan mau melakukannya dan bukan disogok dengan uang. 그럼 진작에 그렇게 말을 했어야죠. 잘 준비 잘해. Setelah mobil Sanggi diperbaiki, Sanggi pun melanjutkan aksi pertunjukannya. Tentu saja pertunjukan kali ini tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana Sanggi. Kim Dogi dan yang lainnya pun ikut campur dan membaur dalam rencana Sanggi. Rusaknya rencana Sanggi tentu saja membuat Sanggi tidak senang. Ia malah menyalahkan rekan-rekannya dan berharap besok akan lebih baik. Sanggi kemudian mencoba mendekati seorang kakek-kakek seperti nenek Li korban pertama. Cara jitunya adalah pura-pura bersedih tentang putranya. Si kakek yang tidak tahu apa-apa kemudian menghibur Sanggi dan di sana aksi Sanggi dimulai. Ternyata si kakek ini sudah memiliki kartu kredit dan rekannya kemudian berpura-pura memberikan hadiah, tapi si kakek harus membayar pajaknya. Si kakek yang tidak mengerti kemudian menyerahkan kartu kreditnya dan kemudian rekan Sanggi menggeseknya untuk menghabiskan limit kartu kredit tersebut. Tapi tiba-tiba Kim Dogi datang dan menggagalkan rencana mereka. Kim Dogi berpura-pura sebagai tukang bengkel itu ternyata diam-diam membawa sebuah alat yang gunanya untuk mematikan semua transmisi, sehingga kartu kakek tersebut tidak bisa digunakan. 전파가 잘 안 잡히나 보네. 지도 이런 거. Sementara itu di Rainbow Taxi, Hajun sedang membantu seorang wanita yang dompetnya ketinggalan di dalam taksi. Ia tidak bisa menelpon Go-eun dan memutuskan untuk masuk ke dalam kantor yang hanya boleh dimasuki oleh staf seorang diri. Di sana, ia mencoba masuk ke dalam lemari dan menemukan sebuah tombol. Untungnya belum sempat ia menekan tombol tersebut, Pak Jang datang dan menyuruh Hajun untuk segera menarik taksi saja, sementara ia akan mengurus wanita tersebut. Setelah gagal menipu si kakek, mereka kemudian mendapatkan korban baru, yaitu Nenek Boksun, yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Nenek Boksun mendapatkan banyak tunjangan dari kematian suaminya itu. Kim Dogi dan kawan-kawannya mendengar hal tersebut, kemudian melancarkan ide mereka selanjutnya. 저축정신이라고는 1도 없어요. Sementara itu, Go-eun menemukan sesuatu yang aneh. Go-eun tidak menemukan nama Sanggi di rekening bank manapun. Tapi anehnya, Sanggi sering terlihat memiliki banyak uang di dompetnya. Padahal di desa itu tidak ada ATM apapun. Menurut Kim Dogi, ada satu tempat yang sangat ia curigai, tapi ia harus menyelidikinya terlebih dahulu. 산책 한번 하시죠. Hari itu lagi-lagi mobil Sanggi mogok. Ia kesal ternyata Kim Dogi tidak becus membenarkan mobilnya. Alih-alih menelpon Kim Dogi, Sanggi memutuskan untuk menelpon saluran darurat saja. Tapi yang datang kembali adalah Kim Dogi. 보내드리겠습니다. Di mana dialah penguasa saluran darurat di desa ini. Untuk itu, kemudian mobil Sanggi pun diderek menuju bengkelnya. 보험 처리해도 됐던 거잖아. 왜? Di perjalanan, Kim Dogi bertemu dengan kakek-kakek tua yang ternyata adalah Pak Jang yang sedang menyamar. Sanggi memperhatikan kakek-kakek tua ini dengan seksama dan yakin jika kakek ini adalah pria yang kaya. 돈 따로. Terbukti dari sendal yang kakek itu pakai adalah sendal yang bermerek. Jadi Sanggi kemudian mengganti targetnya. Setelah urusannya dengan Kim Dogi selesai, Sanggi pun pergi ke rumah Pak Jang. Di sana mereka menemukan mobil mahal serta barang-barang mahal lainnya. 7번 아이야. Setelah mencari tahu tentang Pak Jang,
Mereka menemukan bahwa Pak Jang adalah mantan direktur bank yang sangat kaya. Ya, tentu saja ini adalah perbuatan Kim Do-gi dan timnya untuk membuat artikel palsu tentang Pak Jang. Semakin lama Sang-gi semakin terobsesi dengan Pak Jang. Apalagi setelah mengetahui jika Pak Jang sering berjalan-jalan ke tengah hutan sambil membawa segepok uang. Sang-gi yakin Pak Jang sering menanam uangnya di tanah atau ladangnya. Ia kemudian mencoba mendekati Pak Jang, tapi Pak Jang selalu menolak. Hal ini membuat Sang-gi hampir saja berpikir untuk menculik dan menyiksa Pak Jang. Karena frustasi tidak bisa mendekati kakek-kakek kaya seperti Pak Jang. Lalu, kemudian Sang-gi pergi menemui Kim Do-gi di bengkelnya dan bertanya-tanya tentang hubungan Kim Do-gi dengan Pak Jang. Kim Do-gi yang di sini ceritanya sebagai pemuda desa yang polos, kemudian menceritakan jika Pak Jang selalu pergi ke hutan dan membawa tanda merah untuk tanah-tanahnya. Sang-gi kemudian berpikir mungkin tanda merah itu adalah penanda uang yang ditanam oleh Pak Jang di hutan. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, Sang-gi dan kawan-kawannya mencari keberadaan tanda tersebut dan langsung menggalinya. Namun hasilnya malah nihil. Ia kesal kepada Kim Do-gi dan berniat untuk mendatanginya lagi. Kim Do-gi yang polos kemudian berkata lagi jika bukan tanah yang di sana melainkan tanah yang lain. Dan biasanya Pak Jang meminjam mesin penggali miliknya untuk menanam sesuatu. Sang-gi langsung bersemangat dan kali ini ia sampai berniat untuk meminjam mesin penggali milik Kim Do-gi. Tapi di tanah tempat mereka gali ternyata tidak ada apa-apa selain kotoran yang sempat Sang-gi kira adalah uang. Ia pun frustasi dan kemudian langsung bertatap muka dengan Pak Jang. Tidak ada sikap ramah lagi di wajah Sang-gi, yang ada hanyalah wajah frustasi karena tidak bisa mendapatkan uang milik Pak Jang. Setelah itu Sang-gi sudah tidak punya niat lagi untuk melakukan pertunjukan. Mereka memutuskan untuk menyewa seorang penyanyi wanita yang tak lain adalah Go-eun yang berpura-pura sebagai Eun-yi. Go-eun kemudian melakukan nyanyiannya dengan baik. Dan di sana Pak Jang terlihat menyukainya, tidak seperti saat Sang-gi yang bernyanyi. Setelah selesai menghibur, Sang-gi kemudian menyuruh Go-eun untuk mengerjakan sesuatu lagi, yaitu mencari tahu info tentang Pak Jang. Go-eun pun bermain-main di rumah Pak Jang. Tentu saja hal ini membuat Sang-gi cemburu karena ia tidak diperlakukan seperti itu oleh Pak Jang. Tiba-tiba Go-eun keluar dari rumah Pak Jang menggunakan mobil mahal milik Pak Jang. Ia bertemu dengan Sang-gi. Ia kesal melihat Go-eun berkata jika mobil ini diberikan langsung oleh Pak Jang karena ia sangat cantik. Mereka juga melihat sebuah peta di dalam mobil tersebut dan mereka yakin itu adalah peta harta karun milik Pak Jang. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti Go-eun ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah perbukitan yang akan mengantar mereka pada harta karun. Saat di sana mereka tidak melihat keberadaan Go-eun lagi, tapi Go-eun meninggalkan peta tersebut di dalam mobil itu, sehingga peta itu kemudian diambil oleh Sang-gi. Tapi mereka tidak sadar jika mobil mereka tiba-tiba berjalan mundur dengan sendirinya dan langsung jatuh dari atas bukit. Mobil itu pun langsung meledak dan hal tersebut membuat Sang-gi langsung bersedih hingga ia tidak waras. Tentu saja Sang-gi langsung kehilangan akal sehatnya, karena ternyata di dalam mobil itulah uang-uang milik Sang-gi disembunyikan. Selama ini Sang-gi sudah menipu dan menyembunyikan uangnya di dalam mobil. Hal ini sebenarnya sudah dicurigai oleh Kim Do-gi dari awal, mengingat kerjaan Sang-gi selalu berpergian ke satu desa ke desa lainnya. Karena Sang-gi sudah kehilangan segalanya, maka ia memutuskan untuk menjadi gelap mata. Ia tidak akan berbaik hati lagi kepada Pak Jang dan berniat untuk merampoknya. Saat di dalam hutan, Pak Jang dihadang oleh mereka. Dan kemudian mereka langsung meminta Pak Jang untuk menunjukkan lokasi harta karunnya. Untungnya saat itu Pak Jang berhasil melarikan diri dengan terjun ke laut. Tanpa mereka ketahui, tentu saja Pak Jang baik-baik saja. Karena di bawah sana ia diselamatkan oleh timnya sendiri.
Tapi teman-temannya Sanggi terkejut karena mereka menganggap mereka telah membunuh Pak Jang. Namun Sanggi tidak peduli. Ia bahkan mau membunuh rekan-rekannya karena hanya mereka bertiga yang tahu lokasi harta tersebut. Dan harta itu harus menjadi milik Sanggi sendiri. Teman-teman Sanggi pun langsung kabur. Dan saat itulah mereka kemudian menaiki taksi mewah milik Kim Dogi. Dan tentu saja Kim Dogi akan melakukan sesuatu kepada teman-teman Sanggi tersebut. Di sisi lain Sanggi sudah gelap mata, kemudian mencari di mana harta karun itu berada. Menurut Kim Dogi, mereka akan membiarkan Sanggi melakukannya karena saat ini jiwa Sanggi sudah terganggu. Di pikirannya Sanggi adalah harus bisa berhasil mencari harta karun tersebut untuk menutupi kekalahan dan juga kehilangannya. Sehingga berapapun yang akan ia dapat di sana akan membuat Sanggi memiliki rasa bersyukur. Dia sudah kehilangan semua harta dan juga temannya. Selain itu, ada pria tewas di hadapannya. Ini adalah situasi yang berat bagi Sanggi. Jadi untuk menutupi kekecewaannya, ia harus mendapatkan harta karun tersebut. Meskipun sebenarnya di sana tidak ada apa-apa kecuali ranjau darat. Inilah keserakahan dan juga penjara bagi seseorang seperti Sanggi. Akhirnya, tim Rainbow Taxi menyelesaikan misi mereka dan juga balas dendam Nenek Lee. Selain mengurus Sanggi, mereka juga memperbaiki barang-barang rusak yang dijual oleh Sanggi kepada para orang tua di sana. Selain itu, mereka tidak lupa membayar semua tagihan korban termasuk Nenek Lee menggunakan uang milik Sanggi. Nenek Lee akhirnya bisa hidup tenang dan sesuai dengan moto hidupnya. Ia tidak ingin merepotkan anaknya. Sementara itu di Rainbow Taxi, Hajun penasaran dengan tombol di dalam lemari. Di dalam ruangan yang hanya boleh dimasuki staf saja. Diam-diam Hajun masuk ke sana. Ia lalu memencet tombol tersebut dan kemudian tombol itu langsung membawa Hajun ke lantai bawah markas tim Rainbow Taxi berada. Dan kemudian keesokan harinya seseorang memotret tim Rainbow Taxi dari kejauhan. Diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang dikejar-kejar oleh dua orang pria. Anak itu berhasil bersembunyi dan akhirnya kedua orang tadi berniat melaporkan anak tersebut ke polisi sebagai anak yang hilang. Sementara itu, Kim Dogi mendapatkan tetangga baru yang baru saja pindah di lantai bawah rumahnya. Ternyata orang itu adalah Hajun. Ia sangat senang mengetahui Kim Dogi adalah tetangganya. Ia juga meminta kepada Kim Dogi agar memperbolehkannya untuk terus mampir ke rumah Kim Dogi. Lalu kemudian Hajun kembali ke Rainbow Taxi. Di sana, Hajun meminjam kotak-kotak untuk mengangkut barang-barang miliknya. Ia penasaran dengan tombol di dalam lemari ruangan staf dan memberanikan diri untuk masuk ke sana. Setelah membuka lemari dan memencet tombol, tiba-tiba lemari itu bergerak membawa Hajun ke lantai bawah. Tapi ternyata lemari itu stuck dan berhenti di tengah jalan. Ternyata jalan masuk ke lantai bawah yang biasa dipakai Kim Dogi dan timnya sudah diganjal oleh Choi Gyung dan Park Jin atas permintaan Park Jang karena takut Hajun semakin kepo dan tetap masuk ke lantai bawah. Sementara itu, Go Eun curiga ada seseorang yang memotret mereka dari kejauhan. Saat ia ingin mendekati orang tersebut keburu kabur. Dan kebetulan pada hari itu, Go Eun juga berencana untuk melihat-lihat rumah dan ia langsung meminta tolong kepada Hajun dan juga Kim Dogi untuk menemaninya mencari rumah. Di perjalanan, Go Eun akhirnya tahu jika Hajun telah pindah ke lantai bawah rumahnya Kim Dogi. Ia ingin sekali bertukaran dengan Hajun karena rumah itu dulu adalah miliknya. 공기사님이 한 번만 양보해요. Di tengah-tengah perdebatan kecil itu, tiba-tiba Kim Dogi mengerem mobilnya secara mendadak karena ternyata ada anak perempuan yang tiba-tiba ada di depan mobilnya Kim Dogi. Melihat hal tersebut, Go Eun langsung bergegas turun dari mobil dan mendekati anak perempuan itu. Namun anak itu langsung kabur dan sepertinya ia ketakutan. Mereka pun langsung mencari keberadaan anak perempuan itu, takutnya dia terluka. Untungnya Kim Dogi cepat menemukannya.
Ia langsung meminta maaf kepada anak perempuan yang sepertinya tersesat itu. 많이 놀랬지? 다치진 않았니? 소망이한테 가야 돼요. Anak itu kemudian berkata jika ia harus bertemu dengan adiknya yang bernama Somang. Kim Do-gi lalu membawa anak perempuan itu ke Rainbow Taxi. Karena ternyata anak perempuan yang bernama Soyeon itu tidak mau dibawa ke kantor polisi karena ia takut. 저기 창문에 붙어있는 거 여기는 지켜주는 집이야. Pak Jang merasa ada yang aneh dengan anak perempuan ini, melihat dari baju yang ia pakai dan juga tampang anak tersebut yang sangat kucel. Go-eun kemudian memberikannya susu, namun anak itu tidak bereaksi apa-apa. Lalu kemudian tiba-tiba pintu kantor berbunyi layaknya suara bel. Bel yang mengingatkan Soyeon akan sesuatu yang langsung membuatnya dengan cepat meraih susu yang dibelikan Go-eun dan langsung meminumnya. Go-eun dan yang lainnya pun terkejut melihatnya. Lalu kemudian tiba-tiba Soyeon terlihat ketakutan. Ia langsung bersembunyi di bawah meja dan meminta untuk tidak dipertemukan dengan ibunya. Karena ibunya tidak mengenal Somang. Apalagi ia juga tidak mau menemui seseorang yang ia sebut dengan paman. 소망이한테 말하지 마세요. Melihat hal ini, Kim Do-gi pun memutuskan untuk mencari tahu kehidupan Soyeon. Dimulai dengan melihat kehidupan orang tuanya Soyeon. Dari alamat yang Kim Do-gi dapat, orang tua Soyeon ternyata tinggal di sebuah apartemen. Saat ia sampai ke sana, ternyata ibunya Soyeon ini tidak merasa sedih kehilangan Soyeon. Justru yang pusing Soyeon menghilang adalah kedua lelaki yang sedang berbicara dengan ibunya Soyeon. Kim Do-gi kemudian menelpon Go-eun dan memintanya untuk segera mengirimkan foto Soyeon dari samping. Setelah melihat kedua pria itu pergi, Kim Do-gi memutuskan untuk bertamu ke rumah orang tuanya Soyeon. Dan di sana, ia berpura-pura menanyakan foto anak perempuan yang langsung ia perlihatkan. Namun ternyata, orang tua Soyeon tidak mengenali anak tersebut. 나도 모르겠는데? Menurut Kim Do-gi, ini artinya sebenarnya mereka jarang melihat Soyeon sehingga tidak mengenali anaknya sendiri. Sekarang Kim Do-gi mengikuti kedua pria tadi untuk mencari tahu info lebih lanjut. Kedua pria itu ternyata bekerja sebagai konsultan untuk pasangan yang baru menikah dan ingin segera membeli rumah baru. Mereka membuka konsultasi di pinggir-pinggir jalan dan pemimpin mereka bernama Pak Kang. Kim Do-gi dan yang lainnya pun bingung mengapa orang tua Soyeon tidak mengenali anak perempuan mereka sendiri. Lalu, siapa Somang dan mengapa kata Soyeon ibunya tidak mengenali Somang? Apakah kedua pria tadi adalah paman yang dimaksud oleh Soyeon? 서연이는 지금까지 진실만을 얘기하고 있어 들은 건 우리였죠. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Pak Jang mendapatkan telepon dari Hajun. Jika tiba-tiba saja Soyeon telah menghilang. Go-eun kemudian mencoba mengecek CCTV, tapi ia tidak bisa menemukan apapun. Kim Do-gi pun langsung penasaran dengan ruangan staf yang terbuka. Ia mencoba masuk ke sana dan yakin pasti Soyeon masuk ke ruangan lantai bawah tempat markas mereka. Benar saja, ternyata Kim Do-gi menemukan Soyeon sudah berada di dalam taksi mewah miliknya. Di sana dengan raut wajah sedihnya, Soyeon meminta Kim Do-gi untuk percaya kepadanya. Ia juga memberikan uang kecil miliknya dan meminta Kim Do-gi untuk segera menemukan Somang. 저 믿죠? 소망이 좀 찾아주세요. Kim Do-gi pun tersenyum dan kemudian meraih uang-uang itu agar membuat Soyeon mempercayainya. Kim Do-gi dan tim Rainbow Taxi kemudian memutuskan untuk memecahkan masalah Soyeon dan membantunya menemukan Somang. Meskipun tidak ada petunjuk apapun, tapi Kim Do-gi yakin mereka pasti bisa memecahkannya. Hal pertama yang harus mereka ketahui adalah siapa Pak Kang, pimpinan yang memperkerjakan dua pria yang datang ke rumah orang tua Soyeon. Ternyata Pak Kang bernama Kang Pil-sung, orang kaya yang mempunyai gedung di mana-mana. Ia adalah konsultan terkenal perihal rumah yang bisa dibeli sendiri. Ternyata Pak Kang ini sangat terkenal. Banyak orang yang ingin berkonsultasi dengannya dan mendengar seminarnya tentang cara membeli rumah milik kita sendiri. Tapi seperti kalangan para penjahat pada umumnya, dia hanya baik di depan orang-orang saja, tapi tidak di belakang mereka semua. 사람이 코앞까지 왔는데 그때 막으면 어떡해요?
Kim Do-gi dan timnya bingung apa hubungan Soyeon dengan Pak Kang ini. Setelah Go-eun selidiki, ternyata Soyeon adalah anak adopsi dari kedua orang tuanya itu. Makanya mereka bersifat acuh tidak acuh saat Soyeon menghilang. Bahkan mereka tidak mengenali wajah Soyeon. Dan Kim Do-gi curiga jika Soyeon dan anak-anak lain adalah bawaan dari Pak Kang. Hal ini karena Pak Kang pernah berfoto di majalah bersama dengan Soyeon anak-anak lainnya. Pak Jang kemudian meminta mereka semua untuk hati-hati karena masalah ini berhubungan dengan anak-anak. Apapun yang akan terjadi, anak-anaklah yang dipertaruhkan dalam kasus ini. Kim Do-gi mendapatkan ide. Ia lalu meminta Go-eun untuk membantunya. Kim Do-gi ingin Go-eun menikah dengannya. 해줄래요? Tentu saja ini untuk peran mereka berdua dalam mengulik siapa sebenarnya Pak Kang dan antek-anteknya pada kasus Soyeon kali ini. Go-eun kemudian bertanya istri seperti apa yang Kim Do-gi inginkan. Tentu saja Kim Do-gi menjawab istri yang bisa membuka jawaban dari permasalahan kasus mereka saat ini. Kim Do-gi dan Go-eun kemudian berakting layaknya pasangan suami istri yang baru menikah. Mereka disambut oleh pria-pria dari tim konsultimnya Pak Kang. Dan tentu saja pasangan yang baru menikah adalah target empuk bagi mereka. Kim Do-gi dan Go-eun juga mendapatkan tiket untuk bisa ikut seminar Pak Kang secara langsung. 결혼하신 지는 얼마나 한 달에. Dan hal ini tentu tidak mereka sia-siakan. Mereka berdua pun langsung menuju ke seminar itu. Sebelum seminar, Go-eun disuruh mengisi sebuah form aplikasi untuk mengetahui kelayakan apakah mereka pantas membeli rumah atau tidak di seminar itu. Pak Kang menjelaskan harga-harga rumah atau apartemen di zaman sekarang yang harganya cukup fantastis. Tidak ada satupun dari mereka semua yang bisa membelinya kecuali mereka adalah anak orang kaya. Dan orang-orang seperti kita tidak akan ada kesempatan memiliki rumah atau apartemen sekarang. Namun Pak Kang menemukan cara yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Pak Kang akan menyampaikannya secara pribadi kepada pasangan yang telah terpilih. Sementara itu, Pak Jang mengajak Soyeon untuk melepaskan kesedihannya dengan berjalan-jalan di taman. Akhirnya, Soyeon bisa kembali tersenyum riang di taman bermain itu. Dan tidak lupa mereka juga membelikan mainan untuk Somang. Sementara itu, akhirnya Go-eun dan Kim Do-gi terpilih untuk konsultasi secara pribadi dengan Pak Kang. Namun sepertinya ada yang salah saat Go-eun mengisi form tersebut. Entah apa itu sehingga mereka berdua gagal mendapatkan rumah dari Pak Kang. 청약 가입 기간도 두 분은 제가 안 도와드려도 내신 말은 Akhirnya Kim Do-gi pun memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Pak Kang ini dengan menyelinap ke dalam kantor tersebut di malam hari. 맞네 여기도 나갔네. 들어갔는데 뭐예요? Saat di dalam kantor, Kim Do-gi melihat form itu yang mana ternyata belum mereka input ke dalam komputer. Kim Do-gi pun memutuskan untuk membuat tempat itu basah dan form itu juga ikutan basah. Sehingga mereka semua harus mengulang lagi dari awal. 다시 해야 되거든요. Tentu saja hal ini membuat Pak Kang marah besar kepada anak buahnya. 했냐고. 그게 아직 Untuk itu mereka terpaksa mengulang pengisian form dan kali ini Kim Do-gi dan Go-eun memutuskan untuk merubah jumlah pendapatan mereka menjadi lebih kecil. Dan ternyata hal inilah yang mengundang perhatian dari Pak Kang. 이걸 다 도와드리질 않습니다. Selain itu, Pak Kang ingin mereka terlihat sangat putus asa untuk bisa membeli sebuah rumah. Meskipun akting Kim Do-gi dan Go-eun kurang menghayati, tapi Pak Kang mencoba untuk memancing mereka berdua. Jika saja Pak Kang mau membantu mereka untuk membeli rumah, apakah Kim Do-gi dan Go-eun mau menuruti apa kata Pak Kang? 일도 기꺼이? Awalnya Kim Do-gi sempat terdiam, tapi ia kemudian langsung ingat dengan Soyeon, anak perempuan kecil yang memang saat ini sedang membutuhkannya. Jadi, Kim Do-gi pun mengiyakan apapun permintaan Pak Kang. 내 집 마련을 하는데 무슨 짓? Hal ini juga mengingatkan Kim Do-gi saat Soyeon mencoba menggambar tentang kehidupannya. Di gambar itu, Kim Do-gi yakin jika saat ini Soyeon dan teman-temannya berada di dalam jeruji penjara dan sedang melihat teman-teman seusianya bermain di lapangan bermain dengan bebasnya. 어딘가에 갇혀서
강프로님 안녕하세요. Hari itu Pak Kang ingin melihat tempat tinggal milik Kim Do-gi dan Go-eun. Karena dadakan, mereka berdua pun bingung harus bagaimana. Jadi, Choi Gyung dan Pak Jin kemudian membantu mendekorasi rumah milik Pak Jang sebagai rumah sewaan mereka. Lucunya, seharusnya Pak Jin dan Choi Gyung mendekorasi sesuai dengan tema pengantin baru. Tapi, mereka berdua mendekorasinya penuh dengan balon-balon yang sangat kekanak-kanakan. Di sana Pak Kang melihat isi rumah itu dengan penuh kecurigaan. Apalagi di sana, ia melihat kamar mereka yang hanya mempunyai satu tempat tidur dan satu bantal saja. Pak Kang curiga sebenarnya mereka berdua ini masih belum menikah. Ketegangan pun terjadi di antara mereka bertiga dan mereka bingung mau ngomong apa. 잠깐만요. 당신들 부부 아니지? Episode 6 dimulai dengan saat Pak Kang curiga jika Kim Do-gi dan Go-eun bukanlah pasangan menikah. Seberusahanya mereka berdua, tetap saja Pak Kang akhirnya sadar mereka tidak benar-benar menikah. Kim Do-gi kemudian berlutut kepada Pak Kang dan mengaku jika dirinya dan Go-eun hanya rekan kerja saja yang sangat membutuhkan sebuah rumah. Dan dari sana, Pak Kang akhirnya tergugah dan menganggap Kim Do-gi sangat putus asa karena ingin punya rumah. Mereka pun langsung dibawa ke sebuah apartemen contoh rumah yang akan mereka dapatkan. Go-eun dan Kim Do-gi pun senang karena akhirnya Pak Kang memilih mereka berdua. 저희를 픽해 주시는 건가? Namun tiba-tiba Pak Kang menyuruh Kim Do-gi untuk selalu menjaga Go-eun karena menurut Pak Kang Go-eun tengah hamil. Go-eun dan Kim Do-gi pun terkejut, mana mungkin Go-eun bisa hamil. Ternyata ini semua berkaitan dengan adopsi anak-anak. Pak Kang mempunyai tempat di mana dia mengumpulkan semua anak-anak di satu tempat. 안 돼. Saat itu kemudian Pak Kang menelpon Kim Do-gi dan mereka bertemu di suatu tempat. Pak Jang mengira mungkin saja Pak Kang akan menunjukkan kepada mereka di mana lokasi anak-anak lainnya. Ternyata Kim Do-gi dan Go-eun disuruh mengangkat seorang bayi yang akan segera dilahirkan. Bayi itu harus menjadi anak mereka agar syarat kepemilikan rumah terpenuhi. Anak itu tidak sepenuhnya diadopsi oleh Kim Do-gi dan juga Go-eun. Mereka hanya menitipkan sementara saja dan saat waktunya tiba, anak itu akan mereka ambil kembali. Seorang ibu hamil datang ke tempat itu juga. Awalnya bayi yang dikandung oleh ibu itu akan menjadi anak Kim Do-gi dan juga Go-eun. Tapi ternyata ibu itu kemudian menolak karena dia ingin membesarkan anak tersebut. Pak Kang kemudian memukuli ibu itu dan di sana Kim Do-gi melihatnya. Kim Do-gi pun langsung membunyikan sebuah alarm kebakaran agar Pak Kang dan anak buahnya berhenti memukuli ibu itu. Dan akhirnya ibu itu melarikan diri. 아가씨야, 놀래면 안 돼. 살려주세요. 제발 우리 애기 뭔 소리야? 날이 아닌가 보네요. 에? 출산 날짜 Anak buah Pak Kang kemudian mengejar ibu hamil tersebut. Untungnya saat itu, Kim Do-gi datang dan dengan taksi mewahnya, ia kemudian mengurusnya. Sementara Go-eun menyelamatkan ibu itu dan mereka membawanya ke rumah singgah khusus ibu tunggal. Kim Do-gi dan timnya kemudian mencari semua bangunan atas nama Pak Kang. Mereka menemukan sebuah studio foto yang ternyata digunakan untuk foto keluarga. Di sana ada foto Soyeon dengan 4 keluarganya. Makanya ketika Kim Do-gi bertanya dengan orang tua Soyeon, mereka tidak mengenali Soyeon. Lalu Kim Do-gi dan timnya menangkap anak buah Pak Kang di studio tersebut. Kim Do-gi menghajar mereka habis-habisan agar mereka mau mengungkapkan semua yang terjadi pada anak-anak itu. Dan maksud Pak Kang melakukan semua ini. 쓸데없이 어른한테 말 걸지 말고 알았어? 어? 내 아빠예요? Pak Kang ternyata adalah seorang penipu besar. Mereka menggunakan orang-orang yang sangat ingin punya rumah dan kemudian menjebak mereka untuk mengadopsi seorang anak. Nah, saat mereka mengadopsi ini, mereka tidak sadar jika mereka telah melakukan perbuatan ilegal. Lalu Pak Kang akan mengambil pinjaman menggunakan nama orang tua asuh tersebut dan membeli sebuah rumah untuk dirinya sendiri. Sementara orang tua asuh itu tidak mendapatkan rumah, tapi harus membayar pinjaman Pak Kang. Sebenarnya banyak dari mereka yang sadar dengan jebakan Pak Kang. Tapi karena awalnya mereka setuju untuk mengadopsi anak secara ilegal,
maka Pak Kang mengancam mereka telah melakukan adopsi ilegal. Kemudian Pak Kang melihat di CCTV jika anak buahnya sedang dihajar oleh Kim Do-gi. Ia dan sekretarisnya bergegas menuju rumah studio untuk mengambil anak-anak dan kemudian menyembunyikannya. Kim Do-gi yang juga datang ke sana kemudian masuk ke dalam jebakan Pak Kang. Ia dikunci dari luar dan kemudian Pak Kang membakar tempat tersebut dan membawa kabur anak-anak. 경찰이세요? Go-eun berniat untuk menyelamatkan Kim Do-gi terlebih dahulu, tapi Kim Do-gi menyuruh mereka untuk segera mengejar Pak Kang agar tidak kehilangan jejak mereka. Mereka kemudian menuruti apa kata Kim Do-gi. 오지 말고 강필승 쫓아요. 강필승이 쫓아오거나. Sementara Kim Do-gi harus berjuang untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Ternyata di sana ada seorang anak laki-laki yang tertinggal. Jadi, selain menyelamatkan dirinya sendiri, Kim Do-gi harus bisa menyelamatkan anak tersebut hidup-hidup. Untungnya saja Kim Do-gi dan anak itu berhasil keluar, meski dia harus meloncat dari lantai 2. Kim Do-gi kemudian menyusul timnya, di mana ternyata Pak Kang singgah ke kantornya. Di perjalanan, Kim Do-gi menemukan fakta dari Pak Jang, jika ternyata Soo-yeon harus dilarikan ke rumah sakit karena terdapat benjolan di kepalanya. Selama ini ternyata Soo-yeon sering dipukuli. Bahkan menurut dokter, luka tersebut masih belum kering juga. Namun ia masih dipukuli. Pak Kang kemudian ke kantornya karena ia ingin mengamankan aset-aset dan uangnya. Namun Kim Do-gi sudah sampai di sana duluan dan bersiap untuk menghajar Pak Kang. Sementara Kim Do-gi menghajar Pak Kang, di saat itu Go-eun dan yang lainnya mencari keberadaan anak-anak. Ternyata anak-anak itu sangat sulit untuk ditemukan, sehingga di kesempatan ini Pak Kang berniat untuk mengecoh Kim Do-gi jika ia akan membunuh anak-anak itu jika Kim Do-gi masih saja memukulinya. Kim Do-gi pun langsung berhenti sejenak. Ia hanya memikirkan anak-anak itu. Ia pun berusaha menerima pukulan dari Pak Kang asal anak-anak itu bisa diselamatkan. Tapi akhirnya, Go-eun dan yang lainnya berhasil menemukan sebuah mobil yang sangat mencurigakan. Dan ternyata di dalamnya, anak-anak tersebut terbaring seperti di dalam penjara. Go-eun langsung menginfokan hal ini kepada Kim Do-gi. Dengan informasi tersebut, akhirnya Kim Do-gi kembali menghajar Pak Kang. 김도 기사님, 아이들 찾았습니다. Kim Do-gi lalu membawa Pak Kang ke tumpukan sampah, tempat yang paling bagus untuk sampah seperti Pak Kang yang tidak bisa mengasihani anak-anak. Apalagi sampai detik ini, Pak Kang tidak meminta maaf bahkan tidak menyesal dengan perbuatannya. Menurutnya, anak-anak yang tidak jelas orang tuanya itu seharusnya berterima kasih kepadanya karena ia sudah memberi mereka makan. Akhirnya kasus Soo-yeon pun selesai. 너 여기서 풀어줄게. 싫어. Sebelum itu, Go-eun mengingatkan kepada Kim Do-gi jika mereka harus segera bercerai terlebih dahulu. Sayangnya pasangan ini memutuskan untuk berpisah. 협의혼 땅땅땅. Sementara itu setelah kasus selesai, Kim Do-gi bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Beda dengan Ha-jun yang baru saja pergi menarik taksinya. Tapi anehnya, Ha-jun tidak menjalankan pekerjaannya saat ada orang yang membutuhkan tumpangan. Ha-jun justru pergi ke rumah yang sangat besar, dan ternyata dirinya lah pemilik rumah itu. Kunci taksi itu langsung Ha-jun berikan kepada pengawalnya, dan menyuruh untuk mencari pelanggan setidaknya 7 orang. Ternyata selama ini Ha-jun hanya berpura-pura bekerja di Rainbow Taxi untuk mengincar Kim Do-gi dan juga timnya. Sepertinya Ha-jun lah orang yang membutuhkan Kim Do-gi saat kasus di Vietnam. Kemudian properti milik Pak Kang sudah diambil oleh Pak Jang dan kemudian dijual. Uang-uang itu kemudian disumbangkan ke tempat 33 pusat kesejahteraan anak di seluruh negeri. Dan juga Soo-yeon dan juga So-mang sudah mendapatkan orang tua asuh yang sangat menyayangi mereka berdua. Pak Jang sampai diundang oleh orang tua asuhnya Soo-yeon untuk merayakan ulang tahun Soo-yeon. 안녕하세요. 여기는 왜 왔어요? 국민이 너 집 구한다며. 집은 사는 게 아니라 Dan Kim Do-gi tidak lupa mendatangi orang tua angkat Soo-yeon yang dulu. Karena setelah diselidiki, luka di kepala Soo-yeon adalah ulah dari kedua pasangan tersebut.
dan mereka harus bertanggung jawab atas perilaku menyiksa seorang anak kecil. 지금부터 나한테 설명해야 할 거야. 내 집이 33채야. Di sisi lain, Pak Kang yang sekarang menjadi seorang gelandangan kemudian didatangi oleh Hajun. Hajun ingin sekali tahu kisah Kim Do-gi saat mengejar dan juga memberantas permasalahan yang dialami oleh Pak Kang. 제가 그런 게 아니에요. 자세히 해줄 수 있을까요? Hajun pun bertemu salah satu temannya, seorang pemilik hotel, di mana mereka membicarakan kontrak pembangunan hotel baru dan Hajun diberikan hak manajemen karena sudah dipercaya. Setelah membaca kontraknya, Hajun cukup senang segera mengirim uang mukanya. Hanya saja temannya ini mengingatkan kalau harusnya Hajun tak mengirim uang dulu sebelum ia membubuhkan stempelnya. Dan siapa tahu ia kabur. Tapi Hajun tak masalah karena sebenarnya setelah memeriksa kontrak, kalau ia akan memiliki semuanya, jika ada alasan pribadi di pihak lain atau meninggal, makanya Hajun segera mengirimkan uang mukanya tadi agar tidak dicurigai meracuni temannya itu. 상대방의 일신상의 이유로 당신이 없어지면 우리가 Dan Hajun pun hanya tersenyum melihat temannya merenggang nyawa. Tanda kalau ia adalah penjahat yang sangat sadis, melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk menghancurkan Rainbow Taxi yang sudah ia selidiki sejak lama. Sementara mereka kebingungan mengapa Pak Kang tiba-tiba meninggal di sebuah gunung, padahal Pak Kang harusnya jadi pengemis. Itu artinya seseorang memang sengaja menyinggung mereka atas kasus Vietnam serta kasus Kang di episode sebelumnya. Dan pastinya mereka harus waspada karena kemungkinan besar sudah diawasi orang misterius tersebut. 더 가까운 곳에서. 그냥 얘기하면 안 돼요. 위에 지금 좀 바쁜데. Singkat cerita, seperti biasa, Pak Jin dan Gyung-gu ini menjadikan Go-eun sebagai bahan percobaan penemuan barunya, di mana itu sabuk pengaman yang tak bisa dilepaskan sama sekali guna menangkap penjahat di kemudian hari. Go-eun ini nggak mau dijadikan candaan mereka. Gyung-gu yang ngerti segera kabur duluan membuat Pak Jin bingung, segera melepaskannya lalu kabur. Alhasil saat Hajun PDKT di hadapan mereka, Pak Jang nyadar dengan kelakuan Pak Jin dan Gyung-gu yang ketakutan karena Go-eun ingin membongkar paksa mobilnya. Namun Kim Do-gi nyadar dengan ekspresi Hajun yang terlihat marah, lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, wanita bernama Jin Hye mengamuk minta masuk ke sebuah tempat untuk menemui kakaknya. Tapi sekumpulan pemuda sekte sesat menghalanginya. Tak berapa lama pimpinannya bernama Juman datang tersenyum sambil berkata kalau Jin Hye tak bisa lagi bertemu kakaknya. Karena kakaknya itu sudah memutuskan hubungan keluarga demi menghormati agama. Mirisnya, polisi datang menyeret Jin Hye yang memohon dibantu. Tapi tetap saja polisi tak menggubrisnya. Alhasil Jin Hye ngesot sampai di bawah mobil. Dia tak sengaja menemukan stiker tersebut di sana, sehingga malamnya Kim Do-gi dengan taksi mewahnya datang menjemput untuk mendengar curhatan Jin Hye. Jadi setelah ditinggal kedua orang tuanya, kakaknya bernama Jin Sun membesarkannya hingga sekarang. Kakaknya bahkan sangat senang setelah tahu Jin Hye lulus universitas. Menyuruhnya fokus belajar saja, karena dialah yang bertugas mencari uang. Bagi Jin Hye, Jin Su adalah kakak sekaligus orang tuanya. Makanya ia sangat tulus menyayanginya, membuktikan impian kakaknya dengan selesai sebagai lulusan terbaik. Namun ternyata Jin Su menderita kanker yang sangat parah karena terlambat menyadarinya. Meskipun begitu, Jin Hye berusaha selalu ada untuknya, bahkan siap membayar semua biaya perawatan. Tapi namanya seorang kakak yang sayang kepada adiknya, Jin Sun berniat berhenti berobat. Tak mau jika adiknya buang-buang uang, apalagi ia sudah menjalani perawatan selama 2 tahun, tapi tak ada hasil. Jin Hye jelas tak masalah, mau berapapun uangnya, ia akan keluarkan asalkan kakaknya sembuh. Jin Hye segera mengambil obat kakaknya. Seketika kakaknya menangis meratapi semua penderitaan ini. Namun tiba-tiba seseorang menepuknya memberikan sebuah catatan, alhasil Jin Sun terdoktrin sekte sesat yang dipimpin Juman itu, di mana sekte tersebut menjanjikan kesembuhan total atas nama Tuhan versinya. Singkatnya, kakaknya semakin aneh, mulai banyak menyimpan rahasia, bahkan Jin Hye menemukan berkas pinjaman yang diajukan kakaknya yang mukanya dipenuhi luka lebam. Namun tetap saja kakaknya tak mau cerita. Hingga suatu hari ia menemukan video bapak yang menyesatkan kakaknya, bahkan menyetor banyak uang ke sekte tersebut. Masalahnya dokter meminta Jin Hye membujuk kakaknya segera untuk berobat.
Jangan sampai penyakitnya tak bisa ditangani lagi. Tapi ia malah menemukan surat terakhir dari kakaknya yang nginap di tempat sekte itu. Alhasil Jinhe ke sana tapi selalu dihalangi. Bahkan polisi pun tak bisa berbuat apa-apa karena Jinsun sudah dewasa. 만나고 싶지 않다고 돌아가시랍니다. 이제는 저희가 개입할 부분이 없어요. 우리 언니 거기서 꼭 데리고 나와야 돼요. Kasus tersebut membuat Go-eun teringat dengan kakaknya. Makanya ia berjanji untuk menyelamatkan Jinsun bagaimanapun caranya. Sehingga besoknya Kim Do-gi memulai penyelidikan. Kim Do-gi melihat beberapa orang yang senasib dengan Jinhe ingin menyelamatkan keluarganya yang tersesat. Tak jauh dari sana, Park Jin dan Gyung-gu mengakali kabel untuk meretas CCTV, sehingga mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Di mana terlihat ibu dan anak sama-sama tersesat, tapi si Juman menyuruh mereka memutuskan hubungan keluarga dengan alasan memurnikan diri agar dapat kursi di kereta menuju Bukit Sunbaek. Mirisnya si Juman menggampar mereka sebagai pemurnian agar mereka terus mengingatnya dalam pemutusan hubungan keluarga. Karena satu-satunya keluarga yang mengikat mereka adalah si Juman sebagai pimpinan tertinggi sekte tersebut. Alhasil ibu dan anak itu pun saling gampar membuat mereka bengong ada orang percaya sekte tersebut. 어떤 사람이죠? Nah, setelah mencari tahu si Juman, ternyata dia pernah berbisnis kain di Tiongkok dan bangkrut lalu kembali ke Korea memulai bisnis baru. Yang menarik adalah sebagai pengusaha biasa, si Juman ternyata pernah didakwa atas 14 tuduhan termasuk penggelapan, penipuan dan sebagainya. Di mana tujuan akhir si Juman adalah mendirikan rumah ibadah yang sangat megah untuk sekte sesatnya. Jadi sebagai langkah awalnya, mereka harus menyusup ke sana membuat mereka saling bertatapan dan akhirnya tertuju kepada Park Jin. 아이고 저게 뭐야? 우주정거장이야? 하이비 범죄 집단일 뿐이지. Kim Do-gi pun memintanya menggamparnya 10 kali agar rela menjalani misi ini. Park Jin jadi loyo karena tahu betul bagaimana nasibnya jika bergabung ke sekte tersebut. Di sisi lain, Hajun bertemu atasannya yaitu eksekutif komunitas Gumsah. Mereka tergabung dalam komunitas Gumsah yang simbolnya tertera di cincin milik Hajun, di mana mereka membahas masalah bisnis di Vietnam dan bisnis perumahan Sikang yang telah dihancurkan Rainbow Taxi. Bahkan semua uang bisnis dilikuidasi melalui institusi di Tiongkok, lalu disumbangkan ke Korea atas nama anonim. Hajun tak habis pikir, padahal mereka sudah menempatkan kapten polisi di Vietnam, tapi masih saja dihancurkan Rainbow Taxi. Makanya Hajun bergabung ke sana untuk mencari tahu semua kelemahan mereka. Barulah ia bergerak. Dua bisnis mereka yang hilang hanyalah uang receh bagi komunitas. 연구원 출신 정비공 둘, 격리 직원 그리고 왜? Singkatnya, Jinhe masuk ke sebuah karaoke untuk menyetujui misi balas dendam tersebut sehingga mereka mulai bergerak. 선택되셨습니다. Di mana Gyung-gu mengganti brand fan-nya sebagai pembeli emas dengan harga terendah agar tidak didatangi orang-orang. 5283에 시작합니다. Masalahnya adalah Park Jin yang mulai stres dalam penyamaran nanti. Tapi biar tidak stres, Gyung-gu menawarkan permen Kopiko, permen penghilang stres. 야, 이거 하나. 집중. Alhasil Park Jin pun duduk di rumah sakit, menyamar sebagai orang sakit yang tak sembuh-sembuh. Dan karena tampangnya memang polos dalam waktu singkat, sekte sesat itu mendatanginya. Sehingga bergabunglah Park Jin ke sekte tersebut, di mana seorang wanita sedang bersaksi kalau ia berhasil sembuh karena sekte itu. Mirisnya Jinsun mulai mimisan, tapi si Juman malah tambah menyesatkannya untuk tak bertemu dokter, dengan alasan obat dan suntik yang diberikan dokter adalah pembawa roh jahat. Membuat semuanya bersemangat rela digampar oleh tangan sok suci si Juman. Park Jin lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuk Jinsun. Jisun menolaknya mentah-mentah. Di sisi lain, Kim Do-gi terlihat mendatangi tokoh antik, merencanakan sesuatu, menjelaskan kepada mereka kalau kesuksesan rencana ini tergantung Park Jin dan Gyung-gu. Jelas Park Jin jadi loyo berbeda dengan Gyung-gu yang justru bersemangat. 이렇게. 여기 있는 거 전부 다 가능하게 해주세요.
Mereka disuruh membuat sesuatu untuk melancarkan penyamaran Kim Do-gi nantinya. Tapi Park Jin harus segera menghadiri acara tersebut, di mana Juman mencampur bubuk putih ke dalam sebuah air, lalu mereka satu persatu maju memberikan harta. Ada berupa uang, ada juga sertifikat berharga untuk mendapatkan minuman bubuk putih tersebut. Jin pun maju tapi dengan uang receh. Sok polos, padahal memang polos. Meminum campuran iblis itu, tapi ia diam-diam melepehkannya. Sialnya ia kepergok, sehingga dibawa ke sebuah ruangan doktrin untuk menghafal rukun sekte itu. Karena jika tidak, dia tak bisa keluar. Alhasil, tampangnya jadi tambah bego karena mulai percaya dengan ajaran tersesat itu. 순백동산 진짜 있을지도 몰라. Di tempat berbeda, wanita ini sangat bahagia setelah diberi berlian oleh si Juman. Wanita ini adalah bagian dari komplotan penipu itu, tak sadar kalau mereka sedang diawasi. Lalu tiba-tiba saja pelayan memberikan bil tambahan dari seseorang di meja sebelah yang tak lain adalah Kim Do-gi yang menyamar sebagai biksu. Juman segera mendatanginya, tapi akting mereka benar-benar istimewa. Lalu Kim Do-gi meramal Juman kalau makanannya cukup murah daripada nyawa si Juman yang harus selalu menjaga kepalanya akibat tanah yang ada di langit. Juman menganggap mereka sebagai orang gila. Lagian sebagai penipu sekte sesat, ia tak percaya ramalan. Namun saat keluar, sebuah papan toko hampir saja membunuhnya. Membuatnya sangat terkejut karena sama persis dengan ramalan orang aneh tadi. Singkatnya, Go-eun berhasil mendapatkan kandungan bubuk putih tersebut yang ternyata adalah opium. Memang sih kandungan opium biasa digunakan untuk mengobati kanker, tapi dengan dosis tertentu. Apalagi penipu itu melarang jemaatnya berobat ke dokter. Nah, rencana berikutnya adalah menghambat pembangunan rumah ibadah di mana ditemukan banyak benda bersejarah di sana, sehingga operator tak berani melanjutkan penggalian. Padahal kan itu akal-akalan Kim Do-gi saja. Tapi si Juman jelas tak percaya, lalu ia menghancurkan guci itu satu persatu. Hingga saat guci terakhir keluar asap hitam seperti iblis yang terlepas dari sangkarnya. Sedangkan Park Jin yang mulai menghafal lagu kebangsaan sekte itu, tetap saja berhasil menyelesaikan alat yang diminta Kim Do-gi. Alhasil, saat Juman pulang, ia tiba-tiba tersesat di kuburan kuno. Bahkan mobilnya tak bisa nyala dan sinyal telepon terputus. Lalu Kim Do-gi muncul dengan misteriusnya. Kim Do-gi mulai menakut-nakuti Juman, menuduhnya diikuti roh jahat, dan pastinya akan merenggut nyawanya. Tapi Juman masih tak percaya, bahkan menuduh Kim Do-gi sebagai sekte yang ingin cari uang juga sepertinya. Kim Do-gi hanya tersenyum karena rencana ini akan membuat si Juman tobat. Episode 8 dimulai saat Juman bersiap hendak melakukan rutinitas keagamaannya. Asistennya kemudian memberitahu jika salah satu pengikutnya jatuh pingsan di tengah-tengah pengikut yang lain, lalu kemudian meninggal dunia. Tidak ada raut kesedihan dari wajahnya. Juman malah mempersiapkan pertunjukan yang lain. Sebagai seorang pemimpin keagamaan, tentu dia harus bersiap diinterogasi oleh pihak kepolisian jika pengikutnya meninggal di tempatnya. Akting sedihnya patut diacungi jempol, karena dengan begitu, ia malah mendapatkan asuransi kematian dari pengikut yang meninggal tersebut. Padahal keluarga orang yang meninggal itu menganggap Jumanlah yang telah membuat keluarganya tewas. Park Jin dan Gyung-woo kesal dan mereka ingin segera menghabisi Juman. Tapi Pak Ajang melarang mereka karena selama para pengikut Juman masih ada, maka Juman tidak bisa dihentikan. Mereka harus pelan-pelan membuat Juman kehilangan para pengikutnya itu. Malam itu, Juman ingin pulang ke rumahnya. Di perjalanan, ia dikagetkan dengan seseorang yang berdiri di tengah jalan. Namun saat dia lihat lagi, tidak ada orang di sana. Kemudian tiba-tiba safety belt yang ia pakai seolah mencekiknya. Ia bahkan tidak bisa lagi mengendalikan mobilnya, dan hal tersebut membuat Juman langsung shock.
Ia kemudian langsung menelpon orang bengkel yang baru saja memeriksa mobilnya, yang mana ternyata itu adalah kerjaan dari timnya Rainbow Taxi. Juman mengira orang-orang bengkel tersebut adalah penipu yang hanya mencari uang saja. Sayangnya Juman tidak berkaca dari perkataannya itu. Setelah mematikan teleponnya, ia dikejutkan lagi dengan sosok hitam yang mendekatinya. Ternyata Pak Jang ikut-ikutan menakuti Juman. Juman begitu ketakutan, kekasihnya yang mendengar teriakan mengatakan jika tidak ada orang di lorong seperti kata Juman. Ia kemudian menyuruh Juman untuk berobat saja, karena biasanya orang yang sakit sering berhalusinasi. Tak lama kemudian, Juman pun memeriksakan dirinya ke dokter dan dokter bilang Juman mengalami gangguan otak yang menyebabkan halusinasi. Anehnya Juman tidak sadar, ia menyuruh pengikutnya untuk tidak pergi ke dokter karena dokter adalah roh jahat. Tapi dia sendiri hanya karena takut memeriksakan kesehatannya selengkap-lengkapnya di tempat dokter itu. 없어요. 종교 안 믿어요. 스트레스 때문일 수도 있거든요. Juman sadar ia mengalami hal-hal ini setelah bertemu dengan biksu Kim Dogi. Ia pun memutuskan untuk mencari biksu tersebut dan saat dia sampai di kuilnya, ia malah membuat onar jika ia harus menemui biksu itu sekarang juga. Padahal menurut Gyunggu, asisten biksu Kim Dogi, Juman harus ada janji terlebih dahulu. Bahkan ia akan diusir dan Gyunggu akan menelpon polisi jika Juman terus memaksa ingin bertemu dengan biksu. Samakan perlakuan yang Juman dapatkan saat dulu ia mengusir keluarga-keluarga pengikutnya yang datang ke tempatnya. 나가시오. Sementara itu di rumah Jinhe, ia diserang oleh beberapa pria yang ingin menagih utang kakaknya Jinsun. Padahal Jinhe sudah melunasi hutang-hutang kakaknya. Namun menurut mereka, bunga yang mereka tawarkan kepada kakaknya Jinhe ternyata sangat tinggi. Untungnya saat itu Go-eun pun datang membantu dengan keahlian bela dirinya dan juga pengalaman sebagai seorang polisi membuat pria-pria preman itu mengira Go-eun adalah polisi dan mereka langsung kabur. 제발 나가주세요. Go-eun kemudian menghibur Jinhe jika ia harus bersabar dan yakin jika kakaknya Jinsun akan kembali kepadanya. Karena Juman sudah menemui biksu Kim Dogi, ia pun memutuskan untuk menculik Kim Dogi. Karena Juman susah menemui biksu Kim Dogi, ia pun memutuskan untuk menculik Kim Dogi dan membawanya ke tempatnya. Ia langsung menginterogasi Kim Dogi. Jika Kim Dogi sebenarnya hanyalah biksu penipu yang sudah lama mengincarnya dan mengikutinya. Padahal Kim Dogi tahu siapa sebenarnya Juman. Ia ingin memukul Kim Dogi agar Kim Dogi menjawab pertanyaannya. Tapi kemudian lampu-lampu di dalam ruangan itu mati dan berubah menjadi lampu berwarna merah. Lalu kemudian di balik sebuah kaca cermin di sana, tiba-tiba seorang pria tua yang selalu mengejar Juman pun hadir. Juman langsung ketakutan dan ia kemudian melepaskan ikatan pada Kim Dogi. Dan Kim Dogi kemudian mengusir roh jahat tersebut. Kim Dogi kemudian bertanya apa yang membuat roh jahat itu mengganggu Juman. Apa yang membuat sampai mengejar-ngejar Juman. Juman langsung teringat dengan rel kuil yang dihancurkan di relokasi pembangunan ibadahnya. Ia pun langsung memperlihatkannya kepada biksu Kim Dogi. Dan di sana mereka melihat lukisan yang mirip dengan roh jahat yang mengintai Juman. Kemudian Kim Dogi memberikan beberapa jimat yang harus Juman simpan agar roh jahat itu tidak kembali lagi. 그거 받으려면 가야. Dan agar jimat ini berfungsi, Juman dilarang untuk mengumpulkan kekayaannya. 바로 탈색마당 준비해. Tapi nyatanya Juman malah semakin terang-terangan meminta uang kepada pengikutnya dengan alasan pembangunan tempat ibadah sekaligus pembersihan dosa-dosa mereka. Pembersihan dosa di sini para pengikut harus rela dipukuli dan Pak Jin merasa kesakitan karena ia tidak pernah dipukul seperti itu. Kim Dogi kemudian memiliki sebuah ide karena Juman melanggar apa yang dikatakan oleh biksu Kim Dogi agar tidak mengumpulkan kekayaan. Ibadah Juman hari itu pun terganggu saat tiba-tiba semua yang hadir di sana dikejutkan dengan cairan hitam yang mengotori lukisan di dinding. Semua pengikutnya Juman pun panik dan mereka langsung disuruh pergi dari sana. 아버님 오세요. Juman pun langsung memanggil Kim Dogi dan terlihat pada jimat yang diberikan Kim Dogi juga terlihat menghitam. Ini artinya sesuatu yang buruk akan segera datang. Kim Dogi ingin menyerah membantu Juman. Ia pun mengembalikan uang yang diberikan Juman dan pergi ke kuilnya.
tapi Juman tetap memaksa Kim Do-gi untuk membantunya. 가면 끝이야. 진짜. Tiba-tiba di kuil biksu Kim Do-gi itu, sesuatu yang lain ikut muncul. Biksu Kim Do-gi kemudian menyuruh Juman untuk segera bersembunyi. Di balik pintu, Juman melihat sesuatu sedang menyerang biksu Kim Do-gi, dan tiba-tiba biksu Kim Do-gi kerasukan. Mana? Seseorang kemudian memanggil Juman dengan lembut. Ternyata yang merasuki biksu Kim Do-gi adalah ibunya Juman. Ibunya Juman sudah lama meninggal dunia. Dengan bantuan dari Go-eun, mereka mencari tahu apa yang disukai Juman saat masih kecil. Dan biksu Kim Do-gi mempraktekkannya hingga membuat Juman merasa Kim Do-gi benar-benar dirasuki oleh ibunya. 나보고 나가 죽으라고 그랬잖아. 엄마가 속상해서 그랬어. 정말? 내 아들. Pada saat itu juga, biksu Kim Do-gi berpura-pura jika ibunya Juman ini meminta bantuan biksu Kim Do-gi untuk mengadakan ritual pembatalan kematian untuk Juman, agar Juman panjang umur. Menurut Kim Do-gi, ritual ini cukup beresiko, dan Juman akan memberikan apapun agar ritual ini tetap dijalankan. 어미가 네 뭐든 다 하겠습니다. Juman mulai menuruti apa yang diperintahkan oleh Kim Do-gi, dari mulai menghentikan pemasukan, yang mana ia kemudian melarang pengikutnya untuk memberikannya uang. Lalu kemudian Juman mengambil semua uang miliknya demi kelancaran ritual tersebut. Uang-uang dikumpulkan oleh Juman tidak terasa sudah habis. Bahkan Juman rela mengambil pinjaman lain dan kemudian mengambil kalung berlian milik kekasihnya yang dulu pernah ia berikan untuk diberikan kepada biksu Kim Do-gi. Menurut Kim Do-gi, setelah keyakinan Juman terbentuk, maka permainan akan berakhir. Sama dengan kata-kata Juman dulu saat berhasil menipu para pengikutnya. Sementara itu di tempat ibadah Sunbaek, Jinsun yang percaya dengan kata-kata Juman tiba-tiba tidak sadarkan diri. Park Jin yang ada di sana kemudian memberitahukan hal ini kepada Kim Do-gi. Kim Do-gi pun langsung menghajar Juman habis-habisan dengan dalih ritual. Karena Jumanlah yang telah membuat pengikutnya tambah sakit. Di sela-sela ritual itu, kekasih Juman melihat ini semua. Tanpa sepengetahuan Juman, kekasihnya ini kemudian menggantikan Juman di tempat ibadah mereka dengan berkata kekuatan Juman telah berpindah kepadanya. Dan ia meminta para pengikutnya ini memanggilnya Bunda. Lalu ia akan membawa mereka semua ke Bukit Sunbaek. Tidak lama kemudian Juman datang, langsung memarahi kekasihnya itu yang mengaku-ngaku sebagai pengganti dari dirinya. Tidak tinggal diam, kekasihnya malah menyebut Juman telah berpindah haluan dengan percaya kepada biksu dan melakukan ritual. Juman tidak terima jika kekasihnya malah menghina biksu agung dan suci yang telah menolongnya. Hingga akhirnya mereka berdua malah bertengkar di tengah-tengah pengikutnya Juman. Di sela-sela pertengkaran itu, sebuah video kemudian dinyalakan dan di sana terlihat kata-kata Juman tentang pengikutnya selama ini. Ia menghina mereka dan mengaku menipu mereka. Para pengikutnya merasa kecewa karena Juman telah menipu mereka selama ini. Mereka kemudian meminta uang mereka dikembalikan dan sebagian pengikut yang lain keluar dari tempat ibadah itu. Akhirnya mereka semua sadar jika selama ini mereka telah ditipu oleh Juman. Jinsun pun akhirnya kembali kepada adiknya Jinhae. Sementara Juman mulai terobsesi dengan biksu Kim Do-gi. Ia memilih untuk pergi atas anjuran dari biksu Kim Do-gi ke sebuah kontainer dan entah kemana mereka akan menuju. Yang jelas Juman mulai tidak waras dan ia merasa sering melihat Pak Tua yang mengikutinya dulu alias Pak Jang. Ini yang harus Juman rasakan saat dirinya memisahkan para pengikutnya dengan keluarganya. Akhirnya misi tim Rainbow Taxi pun selesai. 법선 김도기라고 불러. 잘 가. Pak Jang membawa semua orang yang menjadi pengikut Juman untuk berobat ke rumah sakit meskipun biayanya pasti sangat mahal. 그 까마귀 떼들은 어떻게 한 거야? 저희가 한 거 아닌데. Setelah pulang dari misinya, Kim Do-gi pun kembali ke rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan Hajun yang menyewa di lantai bawah.
Hajun membawakan kopi sekalian ingin konsultasi dengan Kim Do-gi perihal adik laki-lakinya yang sering dipukuli oleh teman-temannya. Tapi Kim Do-gi tidak berniat untuk memberikan saran apapun. Lalu kemudian Hajun izin pergi ke toilet di rumahnya Kim Do-gi. Saat di dalam rumah Kim Do-gi, ia melihat beberapa lembar foto penyelidikan judi di luar negeri. Di sana ada sebuah foto yang mirip dengan Hajun. Meskipun memakai penutup wajah, Hajun merasa Kim Do-gi sudah keterlaluan. Kim Do-gi pun memergoki Hajun yang menurutnya lama sekali mencari di mana toilet berada. Dan kemudian, alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-8 pun selesai. 우리 도기 형님이 손을 세게 내미시네. 화장실 찾는데 오래 걸리네요. Episode 9 diawali dengan pertemuan Pak Jang dengan temannya dari kepolisian. Dari temannya itu, Pak Jang mendapatkan info tentang judi dari luar negeri dan kasus kematiannya Kang Pil-sung. Seperti dugaan Pak Jang, pihak kepolisian juga merasa aneh jika kasus tersebut dikatakan sebagai kasus bunuh diri. Orang yang telah memaksa kasus tersebut ditutup sebagai kasus bunuh diri pasti telah menyuap pihak kepolisian, dan hal itu membuat teman Pak Jang takut. Kegiatan menolong orang alias taksi mewahnya Pak Jang membuat Pak Jang kenapa-napa. Dan kasus tersebut akhirnya sampai ke tangan Kim Do-gi. 이쯤에서 멈출 생각 없어? Malam itu, Kim Do-gi kedatangan tamu yaitu Hajun, yang kemudian berniat untuk pergi ke toilet. Namun ia malah melihat file milik Kim Do-gi dan akhirnya ketahuan. Hajun langsung berpura-pura jika ia harus pergi ke suatu tempat. Dan dari sana Kim Do-gi sadar ada sesuatu pada Hajun. Hajun kemudian pergi ke rumahnya dan bertemu dengan Pak Hyun-ju, kepala kepolisian. Ternyata selama ini kepala polisian inilah yang selalu menutupi kejahatan yang Hajun lakukan. Hajun begitu kesal karena Pak Hyun-ju tidak memberitahukannya jika Kim Do-gi mencari dirinya. Dan ia hampir saja ketahuan karena Kim Do-gi mempunyai file-file kasus judi dari luar negeri. Awalnya kepala kepolisian tersebut merasa Hajunlah yang harus tunduk kepadanya. Namun Hajun tidak akan melakukan hal tersebut karena dengan mudah ia bisa membunuh siapapun yang menghalanginya. 너 그냥 집 지키는 개야. 공부하는데 조심해. Dan tidak menuruti perintahnya termasuk kepala polisi sekalipun. Sementara itu Kim Do-gi menarik taksi seperti biasa, dan saat ia mengantar penumpang ke rumah sakit, di depan rumah sakit tersebut ada seorang pria yang protes karena putrinya tengah koma setelah dioperasi oleh seorang direktur rumah sakit tersebut yang juga seorang dokter. Ia percaya pihak rumah sakit telah bersekongkol dan membuat seperti palsu sehingga terbukti tidak bersalah di pengadilan. Namun pria yang bernama Pahan tersebut, dokter itu jelas-jelas salah sehingga ia yakin dirinya benar. 쪽으로 공문 요청한 자가 우리 경찰 데이터 검찰청으로 갔는데 수치인이 거기 수면 위로 끌어올려 보면 알겠죠. 저들의 방식으로요. Tidak berlangsung lama, pria tersebut mendapatkan nomor telepon Rainbow Taxi setelah semalaman mabuk. Ia menelpon tim Rainbow Taxi dan kemudian menceritakan kejadiannya kepada Kim Do-gi. Jadi 1 tahun yang lalu putrinya Pahan akan dioperasi. 수술은 한 대략 3시간 정도. Operasinya berjalan lancar dan Pahan tinggal menunggu putrinya untuk bangun dari pengaruh obat bius. Namun sayang, putrinya tidak kunjung bangun dan dinyatakan tengah koma. Pahan begitu marah kepada dokter tersebut karena saat mau dioperasi, dokter yang bernama Dr. An itu tercium bau alkohol. Sayangnya Pahan tidak punya bukti apapun. Agak susah memang membuktikan apakah Pahan benar dan Dr. An salah karena tidak ada bukti di sana. Untuk itu, Kim Do-gi mencoba untuk mencari tahu siapakah Dr. An itu. Dokter yang juga menjabat sebagai direktur di rumah sakit tersebut. Ia terkenal sebagai dokter yang baik hati. Dia suka merawat lansia-lansia di pinggiran kota. Bahkan Dr. An terkenal ramah kepada semua orang. 여보세요? 제일 착한 병원이요? 네. Namun pada saat dokter itu ikut taksinya Kim Do-gi dan ingin segera membayar, Dr. An tiba-tiba kesulitan karena tangannya bergetar hebat. Dari sana, Go-on kemudian mengecek pembayaran kartu kredit Dr. An. Namun di sana tidak ditemukan jika Dr. An pernah mengunjungi bar atau tempat minum-minum. Ia hanya sering mengunjungi tempat ngopi saja. 훈훈한 풍경은 의뢰인이 거짓말한 건 역시 헷갈려. Dari hasil penelusuran tersebut, Pak Jang dan tim memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini. Karena sepertinya ini bukan kasus malpraktik, tapi bisa saja ini memang masalah pada operasi yang biasa dilakukan oleh para dokter
untuk mengambil resiko yang berbahaya kepada pasien, tapi niatnya untuk menyelamatkan pasien. Sebenarnya Kim Do-gi masih agak sedikit bingung apakah kasus ini benar atau tidak. Sampai akhirnya ia mendapatkan nasihat yang bagus dari salah satu pelanggan taksinya, pengacara $1 bernama Chun Ji-hoon. Menurutnya ini adalah kasus yang sulit, di mana penggugat harus menyatakan terdakwa bersalah. Namun sayangnya ia tidak punya bukti apapun, di mana bukti berada di dalam kawasannya terdakwa. Jadi hal ini membuat terdakwa sudah unggul dari awal. Lalu penggugat tidak punya siapapun yang berada di sisinya untuk membelanya. Jika Kim Do-gi tidak mampu mengungkap kasus ini, maka Chun Ji-hoon bersedia mengambil kasus tersebut hanya dengan bayaran $1 sesuai judul dramanya. 10개에서 하나를 나눠주는 건 일도 잘 생각해보세요. Kali ini Kim Do-gi mencoba untuk mengikuti Pak Han. Ternyata Pak Han selalu membeli kue ikan untuk putrinya dan langsung mengantarnya ke rumah sakit sambil terus menangis dan berharap kapan putrinya ini kembali sadar. 오빠, 괜찮아. 뭐야, 언제 왔어? Kim Do-gi sadar memang dari awal tidak ada satupun orang yang berada di sisinya Pak Han dan putrinya. Sementara Go-eun diam-diam kembali menyelidiki kasus ini karena ia merasa ada yang aneh di dalam kasus ini. Ia mencoba mengambil isi CCTV di dalam ruang pengawas sambil berpura-pura menjadi cleaning service. Saat ia selesai, ia malah terpergok oleh Gyung-gu dan Park Jin yang juga penasaran dengan kasus ini. Namun sayangnya di dalam file CCTV yang Go-eun ambil, ia tidak menemukan berkas apapun yang berkaitan dengan putrinya Pak Han. 수검장. File itu benar-benar kosong. Kim Do-gi yang sudah mengetahui apa yang dilakukan Go-eun dan timnya, kemudian berkata jika ia berada di dalam ruangan arsip rumah sakit tersebut. Kim Do-gi yakin ada file tentang putrinya Pak Han di sana, karena rekam medik tidak bisa dibuang begitu saja. Di dalam file yang tersusun rapi itu, Kim Do-gi malah menemukan tumpukan file yang diletakkan begitu saja dan terkena bocoran pipa air sehingga file-file itu jelek dan rusak. Di sana ada file milik putrinya Pak Han juga. Kim Do-gi sadar TKP alias tempat operasi menyimpannya semua kebenaran yang ada, sehingga Kim Do-gi langsung memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan operasi tersebut. 일의 시작점에서 출발하는 것도 나쁘지 않죠. Tidak berlangsung lama, Kim Do-gi sudah merubah dirinya menjadi dokter yang membantu pasien pergi ke dalam ruang operasi. 어느 과이신지. 잊었어요. 말 안 할래. 신경이가 맞죠? Sampai ke sana, Kim Do-gi menyalakan kacamata yang berisikan kamera tersembunyi. Tapi ternyata di dalam ruang operasi itu sudah ada pendeteksi kamera yang langsung menyala. Dr. An dan para pegawainya pun langsung masuk ke dalam dan mencari orang yang telah membawa kamera. Ternyata setelah insiden Pak Han yang pernah diam-diam membawa kamera ke dalam ruangan operasi, membuat rumah sakit melarang orang-orang membawa kamera dengan pendeteksi kamera di sana. Kim Do-gi sempat bersembunyi dan untungnya ia tidak ketahuan, sehingga Dr. An mengira sensor alarm itu sudah rusak. Kim Do-gi dan timnya tentu tidak kehilangan akal. Kim Do-gi ingin mencoba masuk ke dalam ruangan operasi itu lagi, namun kali ini ia tidak ingin menjadi dokter, ia akan menjadi pasien. Kim Do-gi ingin dioperasi seperti putrinya Pak Han. Meskipun sangat beresiko, tapi Kim Do-gi akan mempercayai timnya, sehingga mereka akan membuat Kim Do-gi mengalami luka sama seperti putrinya Pak Han. Dengan bantuan Pak Jang, Kim Do-gi terlibat kecelakaan kecil yang langsung membuatnya menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Dan kemudian Kim Do-gi membutuhkan operasi. 같은 병명으로 해줘요. 아니, 그러다가 이제 사건 현장인지. Ia pun masuk ke dalam ruang operasi sambil membawa kacamata kamera jarak jauh yang akan Go-eun nyalakan setelah Kim Do-gi masuk ke dalam. Sehingga ia tidak ketahuan membawa kamera. Dan benar saja, rencana Go-eun pun berhasil. Kamera itu menyala di dalam ruangan operasi meskipun alarm berbunyi, tapi mereka yang ada di sana tidak bisa menemukan orang yang baru masuk membawa kamera ke dalam. Sehingga Dr. An mengira sensor alarm benar-benar rusak. Kim Do-gi sudah tidak sadarkan diri akibat obat bius, jadi hanya Go-eun saja yang melihat apa yang terjadi di dalam ruangan operasi. Anehnya seharusnya Dr. An yang mengoperasi Kim Do-gi.
Tapi tiba-tiba ada seorang dokter laki-laki yang masuk entah dari mana. Dokter itu bernama Dr. Gong yang kemudian menggantikan Dr. An. Jadi selama ini Dr. An tidak pernah mengoperasi pasien, tapi semua itu dilakukan oleh Dr. Gong. 시다, 공 선생. 뭐야? 이 사람 뭐? 이 사람이 수술하는 거야? 한수련 씨랑 같은 병명으로 해줘요. 사고 현장인지 사건이 Episode 10 dimulai dengan saat Kim Do-gi akan dioperasi. Di sana ternyata bukan Dr. An yang akan mengoperasi Kim Do-gi, tapi Dr. Gong yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Go-eun yang melihat hal tersebut bingung siapa sebenarnya Dr. Gong yang menggantikan Dr. An. Kemudian tiba-tiba seorang perawat memberitahukan jika pasien ini tengah tertukar dengan pasien yang memang harus dioperasi. Sungguh tingkat pelayanan yang buruk, sampai-sampai pasien saja sampai bisa tertukar. 형은 괜찮아요? 아픈 데 없고요? 애초에 없던 뒷문이 생겼어요. Untungnya Kim Do-gi masih belum sempat dioperasi. Kim Do-gi adalah pasien kecelakaan lalu lintas dan menurut Dr. An rumah sakit ini tidak menerima pasien kecuali pasien yang akan dioperasi. Jika Kim Do-gi tidak dioperasi maka Kim Do-gi harus segera pulang. Meskipun begitu, Kim Do-gi dan tim berhasil mencari tahu apa yang terjadi di dalam ruangan operasi tersebut dan siapa sebenarnya Dr. Gong. Lalu kemudian Kim Do-gi berhasil menyelidiki salah satu pria yang dicurigai sebagai Dr. Gong. Di dalam rumah sakit tersebut ada sebuah kantor yang memang dikhususkan untuk Dr. Gong. Dan saat pria itu tidak ada di sana, Kim Do-gi pun masuk ke dalam dan dia menemukan bukti jika dia memanglah Dr. Gong yang mengoperasi semua pasien. Bahkan pria itu punya jadwal lengkap pasien yang akan dioperasi. Tapi sayang sebenarnya dia bukanlah seorang dokter melainkan hanya sales penjual barang-barang medis saja. Mengapa Dr. An begitu berani menyuruh orang yang bukan dokter menjadi penggantinya? Ternyata ini masalah biaya. Menurut Pak Jang, menyewa seorang dokter tentu akan lebih mahal ketimbang sales seperti Dr. Gong. Dan juga ternyata setelah Go-eun selidiki, Dr. An pernah mengganti namanya. Ketika Go-eun mencari latar belakang Dr. An menggunakan namanya yang dulu, Dr. An ternyata pernah melakukan kesalahan yang sama dan akhirnya ketahuan. Makanya ia menghapus jejaknya yang dulu, mengubah namanya yang baru, lalu membuka rumah sakit dan mengulangi kesalahan yang sama untuk meraup uang. 이제 보니 완전 상습범이네. 의사 면허는 6개월 정지. 안영숙으로 이름을 바꾸고. Diketahui juga ternyata Dr. An dan Dr. Gong sering minum-minum bersama di bar dan dibayarkan oleh Dr. Gong. Makanya selama ini Dr. An tidak ketahuan sering minum di mana-mana. Dan jahatnya lagi, mereka berdua yang lagi mabuk ini malah mau mengoperasi pasien pada malam itu juga. Jadi Kim Do-gi dan timnya berusaha menggagalkan rencana Dr. An dan juga Dr. Gong. 잘 빠졌다. 김수호 과장님, 픽업하러 왔습니다. Kim Do-gi kemudian menculik Dr. Gong terlebih dahulu. Di sana ia menanyakan apa yang terjadi kepada pasien putrinya Pak Han yang sekarang koma. 수련 환자 아니지? Saat operasi itu awalnya semua berjalan dengan lancar. Sampai tiba-tiba putri Pak Han pendarahan dan pembuluh darahnya sempat terpotong. Dr. Gong yang saat itu mabuk memang tidak fokus dan kemudian meminta bantuan Dr. An. Peristiwa itu mereka tutupi sebagai peristiwa yang biasa saja dan dianggap bukan kesalahan operasi atau malpraktik. Setelah melakukan itu pun mereka masih sempat minum-minum meskipun sebenarnya Dr. Gong sedikit merasa bersalah. Tapi apapun alasan dari Dr. Gong itu, tidak bisa membuatnya tidak bersalah, akibatnya ia akan dianggap sebagai kaki tangan Dr. An. 하고 있는 모습을 보고도 너는 침묵하고 있어. 양심 고백했다가 어떻게 됐는지 아세요? 그게 문제야. 당신도 결국 공범이라고. Sementara Dr. An kebingungan karena Dr. Gong tidak datang ke rumah sakit. Ia berpikir mungkin Dr. Gong telah menyerah dan ia akan memutuskan untuk memecat Dr. Gong dan mencari penggantinya. Kim Do-gi kembali ke ruangannya di rumah sakit. 택시 기사님 맞죠? Ia berpikir apa sih niat dari Dr. An? Ia terus minum-minum yang membuat tangannya jadi bergetar. Tapi ia tetap ingin mengoperasi pasien dan juga sering merawat para lansia. Mungkin saja menurut Go-eun, ini tentang apa yang Dr. An suka. Atau dia memang sedang mencari ketenaran. Lalu tiba-tiba Kim Do-gi bertemu dengan Ha-jun. Entah ini kebetulan atau tidak, yang jelas Ha-jun ada di rumah sakit tersebut. Karena katanya sedang menjenguk temannya. 형님, 입원하실 때 푹 쉬셔야죠.
Kim Do-gi lalu sadar rumah sakit ini begitu sepi dan tidak ada yang menunggu pasien. Padahal kan katanya rumah sakit ini khusus untuk pasien yang dioperasi saja. Setelah Kim Do-gi selidiki kembali, Dr. An ini sering merawat pasien lansia. Dan di sana Dr. An berkata, pasien tersebut memerlukan operasi dengan biaya dari pemerintah alias gratis. Padahal sebenarnya Dr. An mengklaim asuransi kepada perusahaan asuransi dan uangnya untuk dirinya pribadi. Jadi lansia-lansia yang dioperasi oleh Dr. An sebenarnya hanya sakit biasa saja yang sama sekali tidak memerlukan operasi. Ternyata Dr. An adalah orang yang sangat jahat dan sangat gila uang yang telah merancang kejahatannya dengan sempurna. 자이면서 동시에 보호자니까 사각지대를 이용해. Lalu kemudian ada kejadian baru di rumah sakit tersebut, di mana seorang pria tua di rumah sakit itu menunjukkan tanda-tanda akan meninggal dunia. Hal ini terjadi setelah pria itu baru dioperasi. Tanpa merasa bersalah, Dr. An langsung mengklaim kematian lansia tersebut, dan data-data pasien itu dengan sengaja akan dihancurkan di dalam ruangan arsip yang ditetesi bocoran pipa. Tapi Kim Do-gi kemudian mendatangi anak buah Dr. An dan langsung menghajarnya. 외국인 출입 금지 구역이에요. Kim Do-gi mulai muak dengan perilaku Dr. An. Ia kemudian menelpon Pak Jang dan membutuhkan bantuannya. 수술 경험? 주변에서 보면은 수술 연습. Pak Jang, Pak Jin, Gyung-gu, dan Go-eun kemudian datang ke rumah sakit dan mereka berempat menyamar di rumah sakit tersebut. Tentu saja untuk menolong lansia yang belum meninggal, tapi sudah dinyatakan meninggal oleh Dr. An, dan juga tentu saja mereka melakukan hal yang lain. 이쪽으로 오시면 안 됩니다. 한쪽 같이. Tidak berapa lama kemudian Dr. An yang terkenal ini mendapatkan balasannya. Setelah selesai melakukan sesi tanda tangan pada penggemarnya, ia kemudian diwawancarai pada salah satu televisi. Di sana, diumumkan jika Dr. An akan menyumbangkan semua keuntungannya di rumah sakit kepada para lansia. Dr. An bingung karena ia sama sekali tidak melakukannya. Ia marah besar kepada tim administrasinya. Tapi menurut mereka, hal ini sudah disetujui sendiri oleh Dr. An. Bahkan, sumbangan legal itu tidak bisa dibatalkan. Tentu saja ini yang dilakukan oleh tim Rainbow Taxi. 안녕하세요. Tapi tidak hanya itu, tiba-tiba tim audit rumah sakit dan asuransi datang ke rumah sakitnya Dr. An. Karena mereka mendapatkan laporan jika rumah sakit ini sering menggunakan suntik yang sudah terpakai untuk pasien. Bahkan, obat-obatan yang mereka temukan di sana sudah kadaluarsa. Dr. An berontak karena ia merasa tidak melakukan semua itu. Dan kemudian, hal yang paling mengejutkan pun terjadi. 누굽니까? 누가 이런 장난쳐 여기 있던 향정약품 누가 불치를지 갖고 와! 주기적으로 포맷되는 시스템. 공소과장 아시죠? Dr. Gong menyerahkan diri ke kantor polisi dan terbukalah sudah semua kejahatan dari Dr. An, bahwa dia telah menyewa orang lain untuk menggantikan dirinya melakukan operasi. Di sini anehnya, Dr. An bisa kembali ke rumah sakitnya lagi dan berniat untuk merubah kehidupannya lagi. Tapi niat itu tentu tidak dikabulkan oleh Kim Do-gi. Kim Do-gi membuat Dr. An harus merasakan rasanya menjadi pasien yang dioperasi, yang sepenuhnya percaya kepada dokter. Dokter tidak boleh menghilangkan kepercayaan pasiennya. Dan akhirnya Dr. An dihukum atas apa yang dilakukannya selama ini. 나예요? 걱정. 너 하나 때문에. Lalu kemudian, putrinya Pak Han siuman setelah 1 tahun ia koma. Sungguh penantian yang luar biasa bagi Pak Han. Sementara itu, selama Kim Do-gi tidak ada di rumahnya, Ha-jun sering keluar masuk ke dalam rumahnya Kim Do-gi. Ia sering membuka-buka apa yang ada di sana. Bahkan ia bangga dengan kerjaannya itu, seolah-olah ia sudah mengenal Kim Do-gi dari lama. 준비를 해두긴 했네. 꼭 이렇게까지 할 필요가 있을. Setelah menyelesaikan kasus malpraktik ini, Kim Do-gi dan timnya Rainbow Taxi lainnya pulang seperti biasa. Go-eun kemudian mendapatkan sinyal aneh dari taksi mewah miliknya Kim Do-gi. Kim Do-gi sadar ada yang aneh pada taksinya ini, dan kemudian pergi menuju arah yang lain.
Tentu saja, Gyunggu langsung mengikuti Kim Do-gi, tapi kemudian mobil taksi mewah milik Kim Do-gi akhirnya meledak, dan tentu saja ini pasti ulahnya Ha-jun.